Ketika orang-orang di istana Lihuo mendengar bahwa Akademi Kunpeng didirikan oleh Ye Xuan, mereka menjadi bingung dan memandang rendah Akademi Kunpeng. Dasar macam apa yang dimiliki sebuah akademi seni bela diri yang didirikan oleh seorang pemuda yang tidak dikenal? Mendengar ini, Yu Xuanyan mengerutkan bibirnya dan berkata, kita cukup beruntung telah mempelajari formasi yang diwariskan oleh Ye Zhen, jadi mari kita sebut saja Akademi Formasi, atau Akademi Seni Bela Diri. Masih ada perbedaan besar antara seni bela diri dan formasi, bukan? Selain jurusan formasi, perguruan Kunpeng juga memiliki jurusan alkimia, jurusan ilmu pedang, jurusan pemurnian senjata, dan jurusan binatang roh. Perguruan ini memiliki berbagai macam ilmu bela diri dan ilmu tambahan. Mengapa harus disebut perguruan formasi? Balas Ye Xuan. Apa gunanya memiliki begitu banyak barang tak bermutu dan tak bermutu? Kritik Yu Xuanyan. Siapa bilang kalau serba bisa itu artinya tidak canggih? Bukankah begitu? Apakah pemurnian senjata Akademi Kunpeng dapat dibandingkan dengan istana Lihuo kita? Apakah alkimia dapat dibandingkan dengan Changyue Haige? Apakah binatang roh dapat dibandingkan dengan kuil Dewa Binatang? Apakah ilmu pedang dapat dibandingkan dengan Sekte Tianjian? Yu Xuanyan mengajukan serangkaian pertanyaan, momentumnya meningkat saat dia berbicara, seolah-olah dia telah membuat Ye Xuan bingung. Ye Xuan tersenyum dan berkata, saya sudah lama tinggal di Tanah Suci, jadi saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Saya pikir sebaiknya Anda mencari tahu tentang situasi di Universitas Kunpeng terlebih dahulu. Apa yang ingin kau ketahui? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa kau tidak pandai dalam hal apapun? Kalau begitu katakan padaku, apalagi yang dimiliki Akademi Kunpengmu selain formasi yang diwariskan oleh Ye Zhen? Yu Xuanyan merasa bahwa dia memiliki momentum yang unggul, dan ingin membuat Ye Xuan terdiam sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, Akademi Kunpeng memang tidak terlalu bagus. Akademi ini hanya mengajarkan beberapa rahasia atavisme kuno dan keterampilan pedang Dewa Pedang Xuan Lige. Akademi ini hanya menghasilkan 1 atau 2 senjata sihir tingkat atas di Departemen Pemurnian, dan ada 2 dan Zun yang bertanggung jawab atas Departemen Alkimia. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di Istana Api menunjukkan ekspresi keheranan. Meskipun Ye Xuan berbicara dengan ringan, setiap kata-katanya cukup menggemparkan. Tidak cukup bagi sebuah akademi hanya memiliki warisan formasi arai tertinggi, ia juga memiliki seni rahasia leluhur, salah satu dari 10 seni rahasia kuno, dan ilmu pedang Dewa Pedang Xuan Lige. Yang lebih mengejutkan adalah ada 2 dan Zun yang bertanggung jawab. Keberadaan macam apakah dan Zun itu? Dia sudah menjadi ahli alkimia tingkat atas di benua Jiushu, bahkan ahli alkimia kota bintang suci pun sama hebatnya dengan dia. Dengan 2 master alkimia yang memimpin satu akademi, kekuatannya dalam alkimia sebanding dengan Tanah Suci. Semua orang di Istana Lihuo sedikit tidak yakin, tetapi tidak ada yang mempertanyakannya, karena hal semacam ini tidak dapat dibohongi. Jika sebuah akademi seni bela diri memiliki latar belakang seperti ini, orang dapat mengetahuinya hanya dengan bertanya-tanya. Qin Tai'a tertawa dan berkata, mungkin Anda sudah lama tinggal di Tanah Suci, jadi Anda tidak tahu banyak tentang peristiwa besar di Jiushu dalam beberapa tahun terakhir. Perguruan Kunpeng masih cukup terkenal di dinasti Zhou besar, dan dengan persetujuan Sekte Tianjian, perguruan ini telah membuka jurusan pedang, yang tidak hanya mengajarkan keterampilan unik Dewa Pedang Xuan Lige, tetapi juga memungkinkan siswa untuk mempelajari keterampilan unik mengendalikan pedang dari Sekte Tianjian. Ketika Namong Pingsu mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut lagi. Dewa Pedang Xuan Lige merupakan sosok yang sangat kuat di zaman dahulu. Keahlian unik Dewa Pedang dapat dikatakan tidak memiliki pemilik, dan ia dapat mewariskannya kepada siapapun yang ia inginkan. Namun keterampilan unik dalam menggunakan pedang dari Sekte Tianjian berbeda ini adalah Sekte Gunung Abadi yang masih makmur. Tanpa izin dari Sekte Tianjian, keterampilan unik Sekte tersebut tidak dapat diajarkan kepada orang lain secara pribadi. Setelah diajarkan secara pribadi, Sekte Tianjian kemungkinan besar akan mengusir Sekte tersebut. Namun, sekarang Akademi Kunpeng dapat mengajarkan seni pedang yang unik, yang berarti bahwa Akademi Kunpeng telah diakui oleh Sekte Pedang Surgawi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan secara tidak langsung menggambarkan warisan Akademi Kunpeng. Setelah mendengar latar belakang Akademi Kunpeng, Yu Xuanyan menjadi semakin tertekan. Dia menatap Ye Xuan dengan mata marah, seolah-olah dia ingin membakar orang di matanya menjadi abu. Qin Tai'a melihat ekspresi Yu Xuanyan dan tahu mengapa dia marah. Meskipun Namong Pingsu tidak menyebutkan beberapa hal, dia tetap melampiaskan amarahnya pada Yu Xuanyan, yang sudah menjelaskan masalahnya. Sebagai orang tua, jika ada generasi muda dalam keluarga yang menyakiti seseorang, Anda harus selalu maju untuk memberikan obat. Jika harta benda terluka, hadiah yang sama sebenarnya diberikan.
Qin Tai'a tertawa terbahak-bahak dan berkata, terakhir kali, Putri Suci Sekte Anda dan Xuan Er bersaing memperebutkan harta karun, dan Xuan Er secara tidak sengaja merusak sedikit sajak dao dari harta karun Sekte Anda. Di tengah-tengah pidatonya, Qin Tai'a mengeluarkan sepotong saripati emas api merah dan meminta pelayan untuk membawanya ke Namong Pingsu, dan melanjutkan ini adalah sepotong saripati emas api merah, senilai 100.000 batu roh. Berikan saja sebagai kompensasi kecil saat itu untuk meminta maaf kepada Putri Suci Sekte Anda atas nama Xuan Er. Esensi emas api merah bernilai 100.000 batu roh, yang sudah merupakan harta yang sangat berharga dari langit dan bumi. Akan tetapi, mutiara api langit milik Yu Xuanyan telah kehilangan 100 tahun sajak daunnya, sehingga keduanya sulit untuk dibandingkan. Karena Dao Yun tidak dapat dibeli atau dijual, ia adalah harta yang tak ternilai harganya. Secara umum, seorang pendekar perlu berlatih dan mengolah sajak dao selama 100 tahun sebelum ia dapat memperolehnya. Bila dihitung berdasarkan waktu, nilai sajak dao selama 100 tahun akan sangat tinggi nilainya. Namun, sajak dao tidak dapat ditransfer dalam keadaan normal. Jika harta yang sangat rendah memiliki sajak dao, maka sajak dao ini tidak akan memiliki nilai. Oleh karena itu, nilai sajak dao tidak terukur. Melihat Qin Tai'a ingin menggunakan esensi emas api merah sebagai kompensasi, Yu Xuanyan segera berkata dengan marah, mutiara api langitku kehilangan 100 tahun Dao Yun. Apakah menurutmu mungkin untuk menggunakan sepotong esensi emas api merah sebagai kompensasi? Xuanyan, Namong Pingsu berteriak untuk menghentikannya, lalu menatap Qin Tai'a dan berkata sambil tersenyum, Jenderal Qin terlalu sopan. Adalah hal yang wajar bagi junior untuk menderita beberapa luka saat bertarung atau bersaing memperebutkan harta karun. Tidak perlu kompensasi. Jenderal Qin memiliki niat ini, Xuanyan tahu etiket dan tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Perjamuan itu berlangsung hingga larut malam. Setelah selesai, semua orang dari Istana Dewa Api kembali ke Menara Qiong untuk beristirahat. Sebelumnya di perjamuan, Namong Zi kalah dalam kompetisi dan tidak mau menerimanya. Begitu kembali ke Qiong-Lou, dia berkata dengan marah, Ayah, mengapa kita harus terikat dengan pasukan Long Yuan? Satu-satunya yang ingin kita hadapi adalah Lei Motian. Kita bisa pergi dan melawan Lei Motian secara langsung. Namong Pingsu menegur dengan ekspresi serius, kapan kamu menjadi begitu sembrono? Jika Lei Motian begitu mudah dihancurkan, apakah perseteruan mematikan antara Istana Li Huoku dan Lei Motian akan terus berlanjut dari zaman dahulu hingga sekarang? Meskipun Namong Qi marah, dia hanya bisa mengakui bahwa Lei Motian memang tidak mudah untuk dihadapi. Jika informasi yang diberikan oleh Qin Tai'a benar, dan Yin Lei Dianmu telah mengalahkan semua prajurit kuasi kekaisaran, akan lebih sulit untuk menghadapi Lei Motian. Dalam hal ini, mengandalkan kekuatan tentara Long Yuan adalah pilihan terbaik. Namong Pingsu berkata dengan suara yang dalam. Tapi itu karena Ye Xuan terlalu sombong. Aku rasa Qin Tai'a sama sekali tidak mau bekerja sama dengan kita. Kata Namong Zi dengan marah. Namong Pingsu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Qin Tai'a benar-benar membutuhkan bantuan kita. Lalu mengapa dia membiarkan orang bernama Ye itu bersikap begitu sombong? Namong Zi bertanya dengan heran. Karena Qin Tai'a ingin menunjukkan sikap yang jelas. Yang diinginkannya adalah kerjasama yang setara, bukan menyembah tanah suci sebagai dewa. Mengenai kekalahanmu dalam kompetisi, itu karena kamu tidak memiliki keterampilan seperti yang lain. Kata Namong Pingsu dengan sedikit penyesalan. Aku tidak sehebat yang lain. Kalau kau tidak menghentikanku, saat aku menggunakan teknik rahasiaku, orang bernama Ye itu pasti sudah jadi mayat. Namong Qi meraung marah. Namong Pingsu menegur dengan suara yang dalam, tenanglah. Apa yang kau bicarakan? Di jalan seni bela diri, tidak ada seorang pun yang bisa tetap tak terkalahkan selamanya. Bahkan Kaisar Dewa Kuno pun pernah dikalahkan sebelumnya, tetapi yang benar-benar kuat dapat bangkit kembali setelah dikalahkan. Dalam mengejar seni bela diri, Anda tidak bisa mengakui kekalahan, tetapi Anda tidak bisa tidak mengakui kekalahan. Jika Anda kalah, Anda kalah. Berusahalah untuk berlatih dan menang lagi lain kali. Aku tidak kalah, aku hanya belum menggunakan kekuatan penuhku. Namong Zi bersikeras. Ekspresi Namong Pingsu menjadi serius, dan dia berkata, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, apakah menurutmu dia melakukannya? Jika kamu terus menyerang saat itu, kamu hanya akan kalah lebih menyedihkan pada akhirnya. Kembalilah dan latih teknik Dewa Api. Namong Zi sangat marah dan berbalik. Melihat ke utara ke arah kota, rumah jenderal. Ye Xuan kembali ke kediamannya, duduk bersila di atas bantal, bermeditasi sejenak, lalu mengeluarkan pedang kunpeng, pedang naga merah, dan pedang roh Foitan, lalu meletakkannya rata di lantai di hadapannya. Pedang kunpeng telah ditempa ulang beberapa kali dan telah menjadi senjata suci dengan pesona Tao selama ratusan tahun. Pedang naga merah adalah salah satu dari 4 harta suci yang diperoleh dari kuil Dewa Perang. Dari segi pangkat dan kekuatan,
pedang ini lebih unggul daripada pedang Kunpeng. Titik titik titik. Titik titik titik. Void Blade Dark adalah senjata kekaisaran kuno, salah satu senjata kekaisaran terkuat di Kyushu. Meskipun dapat menggunakan Void Spirit Blade, senjata kekaisaran kuno ini masih memiliki tanda Void Demon Queen. Ini adalah senjata kekaisaran milik Void Demon Queen, dan mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghapus tanda itu. Sepanjang zaman, setiap orang kuat memiliki senjata kekaisarannya sendiri yang terkenal. Jika Anda ingin menjadi orang kuat yang tak tertandingi dalam sungai waktu yang panjang, ini adalah sesuatu yang harus Anda alami. Yesuan pertama kali mengambil pedang roh virtual Dark. Pedang spiritual ini sudah menjadi senjata kekaisaran yang tak terkalahkan. Tidak ada yang perlu terus menyempurnakan dan mengolahnya, dan tidak ada yang benar-benar bisa mengendalikannya. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah Gai dan Tong. Segera setelah itu, Yesuan mengambil pedang naga merah dan melihatnya. Pedang naga merah ini, dengan bilah yang berbentuk seperti naga dan panas seperti api, sudah merupakan harta tanah suci yang memiliki kekuatan besar. Namun, pedang naga merah ini adalah harta karun kuil Dewa Perang, dan memiliki tanda-tanda orang kuat di kuil Dewa Perang. Jika seseorang ingin mengolahnya menjadi harta karunnya sendiri, ia perlu menghabiskan waktu lama untuk menghapus tanda-tanda itu sedikit demi sedikit. Ada pula contoh orang-orang kuat di zaman dahulu yang mewarisi harta karun dari leluhur mereka dan mengolahnya menjadi senjata kekaisaran. Akan tetapi, harta karun yang diwariskan belum tentu cocok dengan dirinya sendiri, dan energi yang dibutuhkan untuk mengolahnya tidak kurang dari energi untuk menciptakan harta karun yang sama sekali baru. Akhirnya, Yesuan meletakkan pedang naga merah dan mengambil pedang Kunpeng. Pedang Kunpeng sudah lama bersamaku. Meskipun baru berusia 100 tahun, aku merasakan keakraban yang tak terlukiskan saat memegangnya di tanganku. Inilah jejak seni bela diri yang terbentuk tanpa disadari. Memiliki rasa keakraban ini dapat melepaskan kekuatan penuh dari harta karun tersebut. Pada akhirnya, Yesuan memutuskan untuk menjadikan pedang Kunpeng sebagai senjata utamanya. Ia mengetuk pedang itu dengan buku-buku jarinya dan berteriak, "Senior Kunpeng, bangun. Anak manusia, apa yang ingin kau lakukan?" Kaisar binatang Kunpeng membalikkan tubuhnya di dalam pedang, seolah-olah dia baru saja terbangun dari tidurnya yang lelap, dan nadanya sangat tidak sabar. Dalam pertarungan harta karun terakhir, kau merampas sajak dao dari mutiara api langit. Bagaimana kau bisa tidak memanfaatkan kekuatan yang dapat menghancurkan keseimbangan itu? Aku punya harta karun tanah suci di sini, kau juga bisa melahap sajak dao di sana. Harta karun tanah suci ini memiliki sajak dao selama 3000 tahun, dan itu milikku. Tidak seorang pun akan meminta ganti rugi setelah kau melahapnya. Kata Yesuan, menunjuk pedang naga merah. Kaisar binatang Kunpeng menghembuskan 2 napas seperti tornado dari lubang hidungnya dan berkata, apakah menurutmu Dao Yun dapat ditelan kapanpun dia mau? Yesuan memutar bola matanya dan berkata, kau menyerap 100 tahun sajak dao dari harta karun orang lain dalam satu tarikan napas, menyebabkan wanita itu melotot padaku sepanjang hari, dan sekarang kau bilang kau tidak bisa menelannya. Kaisar binatang ini melihat pedangmu patah dan bahkan tidak memiliki sedikit pun sajak dao. Aku merasa tidak nyaman bahkan saat tidur di atasnya, jadi aku hanya menghirup sajak dao dengan santai. Kaisar binatang Kunpeng berkata dengan tidak sabar, seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Baiklah, pedang ini patah, kalau begitu kamu bisa mengambil 2 hisapan lagi, dan kamu boleh mengambilnya kali ini. Yesuan tidak punya alasan untuk membantah dan hanya mengikuti topik pembicaraan. Tidak ada gunanya untuk menyerapnya. Syair dao dari setiap harta karun itu unik. Jika Anda menggabungkan syair dao dari 2 harta karun, mereka hanya akan saling memusnahkan dan menghilangkan satu sama lain. Kaisar Kunpeng menjelaskan. Yesuan mengerutkan kening dan bertanya, apakah tidak ada cara lain? Apakah saya harus berlatih selama 1000 tahun untuk memiliki harta tanah suci saya sendiri? Kaisar binatang Kunpeng sedikit sadar, dan rohnya berubah menjadi embusan angin yang menderu-deru di pedang, berkata jika kau ingin melahapnya, itu bukan hal yang mustahil. Kaisar binatang ini memiliki kekuatan magis yang besar, dan ia memang dapat merebut sajak dao dari harta karun lainnya. Namun, aku hanya dapat mengekstrak dan melahap sajak dao yang sifatnya sama, jadi sajak dao yang sebenarnya dapat aku peroleh sangat sedikit. Yesuan berpikir sejenak dan bertanya lagi berapa banyak sajak dao yang dapat ditangkap oleh pedang naga merah ini. Menghancurkan pedang ini sepenuhnya akan memberimu 30 tahun sajak dao. Jawab Kaisar binatang Kunpeng. Mata Yesuan membelalak harta karun tanah suci dengan sajak dao berusia 3000 tahun, dan kau mengatakan padaku bahwa aku hanya bisa mendapatkan sajak dao selama 30 tahun. Apa, kau tidak yakin? Kalau begitu, cari saja orang kuat lain yang bisa menguasai sajak dao. Nak, biar ku beritahu, menguasai sajak dao adalah keterampilan magis yang melampaui hukum dunia.
Bahkan Kaisar Dewa Kuno pun tidak bisa melakukannya. Binatang Kaisar ini punya kekuatan magis yang hebat, beraninya kau mengeluh. Kata Kaisar Binatang Kunpeng dengan tidak senang. Oke, kamu hebat, oke. Ye Xuan memang belum pernah mendengar ada orang yang bisa menguasai sajak dao. Ini memang kemampuan yang sangat kuat. Kaisar Binatang Kunpeng menatap pedang naga merah di tanah dengan ekspresi serakah di wajahnya, dan bertanya kalau begitu biarkan aku memakan pedang ini. Selagi burung besar itu bicara, ia hendak menerkam pedang naga merah. Ye Xuan bertindak cepat dan mengembalikan pedang naga merah ke dalam cincin penyimpanan. Ini adalah harta tanah suci dengan sajak dao 3000 tahun. Tolong buat sajak dao 30 tahun. Sebaiknya aku menyimpannya untuk saat ini. Setidaknya itu dapat meningkatkan kekuatan tempurku. 30 tahun sajak dao hanya dapat meningkatkan kekuatan pedang Kunpeng dalam jumlah yang menyedihkan. Pedang naga merah adalah harta karun dari tanah suci. Pada tahap ini, kekuatannya jauh lebih kuat daripada pedang Kunpeng. Pedang ini dapat digunakan untuk menyerap sajak dao kapan saja, jadi lebih baik menyimpannya untuk saat ini. Kaisar Binatang Kunpeng jelas sangat marah. Ia kembali ke pedang Kunpeng dan meringkuk untuk melanjutkan tidurnya. Akhirnya, ia berkata dengan tidak sabar lain kali saat ada Dao Yun untuk dimakan, bangunkan aku. Di masa depan, saat kau melihat harta karun orang lain, bertarunglah denganku dengan keras, hancurkan semuanya, dan ambil semua Dao Yun. Apakah kamu seorang perampok? Ye Xuan membelalakkan matanya. Ini bukan perampokan, ini disebut jalan raja. Jalan seni bela diri adalah kau membasmiku dan aku membasmimu, dan hal yang sama berlaku untuk harta karun. Kau menghancurkan harta karun orang lain atau kau akan dihancurkan. Jika kau tidak merebut sajak dao dari harta karun orang lain, cepat atau lambat kau akan dihancurkan oleh orang lain. Kaisar Binatang Kunpeng mengoreksi dengan serius, lalu meringkuk menjadi bola dan tertidur. Ye Xuan sekarang merasa bahwa dirinya sangat kuat. Namongzi tidak mau menerima kekalahannya dalam kompetisi di jamuan makan hari itu. Tentu saja, dia tidak mengakui kekalahan dan hanya mengatakan bahwa tidak ada pemenang. Jadi ketika mereka bertemu di kota, dia mengambil inisiatif untuk mengusulkan pertarungan lain. Ye Xuan tidak peduli. Dia menandatangani kontrak dengannya terlebih dahulu. Segala cedera atau kerusakan pada harta karun itu akan menjadi risikonya sendiri. Kemudian, kuali naga api yang baru saja diperbaiki Namong Chi rusak lagi, dan sajak dao berusia 1000 tahun pun hancur total. Namun, tingkat konversi Dao Yun sangat rendah. Setelah menghancurkan kuali naga api yang memiliki Dao Yun 1000 tahun, pedang Kunpeng hanya menyerap Dao Yun 10 tahun. Angka konversi 1% memang sangat rendah jika dilihat dari segi kuantitas saja. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk mengolah sajak dao dan memurnikan sebuah harta karun secara normal. Seberapa berharganya 10 tahun? Nilainya tidak terukur. Kalau dipikir-pikir, metode Kaisar Kunpeng benar-benar ampuh. Meski rasio konversinya hanya 1%, tetap saja cukup mengerikan. Karena dia telah menghancurkan kuali naga api milik Namong Chi, Ye Xuan sekali lagi menjadi pusat perhatian semua orang di Istana Li Huo. Ye Xuan seperti orang yang memiliki banyak kutu yang tidak merasa gatal. Bagaimanapun, mustahil baginya untuk bergaul dengan Namong Chi. Jadi, biarkan saja dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia akan mengumpulkan Dao Yun terlebih dahulu. Harta karun Namong Chi hancur, dan dia sangat marah. Dia berlari kembali untuk mengeluh kepada Namong Pingsu ayah, orang menyebalkan bermarga Ye itu telah merusak kuali naga api milikku. Kali ini, kuali itu benar-benar rusak, dan sajak dao berusia 1000 tahun itu benar-benar hilang. Raut wajah Namong Pingsu tampak tidak senang, dan dia berkata dengan suara yang dalam bukankah sudah kubilang kalau kau bukan tandingannya. Namong Chi tidak mau menerima ini, tapi kuali naga api telah rusak, ini adalah fakta dan dia tidak bisa menyangkalnya. Kau sudah terlalu lama menjadi putra suci Istana Li Huo, dan kau pikir kau adalah orang paling berbakat di dunia. Kau tidak tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Di perjamuan malam itu, Ye Xuan bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya, tetapi ia memaksakan teknik rahasia Li Huomu. Aku bisa melihat sekilas bahwa kesenjangan kekuatan di antara kalian berdua begitu besar sehingga tidak dapat diubah lagi, tetapi kau bersikeras menantangnya. Apakah kau sudah puas sekarang? Namong Pingsu memarahi. Tapi kultivasinya jelas hanya setengah langkah martial Sein. Namong Chi masih sangat enggan menerima ini. Kultivasinya sudah pada tingkat pertama sejati dari ranah martial Sein, tetapi ia dikalahkan oleh setengah langkah martial Sein. Bagaimana ia bisa menerima ini? Inilah bagian yang menakutkan dari dirinya. Orang yang tidak memiliki penglihatan mungkin tidak dapat melihatnya. Sebagai seorang ayah, saya dapat melihat kebanggaan Qin Tai A sepanjang malam.
Bukankah merupakan suatu kebanggaan telah membesarkan seorang Martial Saint setengah langkah yang kekuatannya melampaui Martial Saint? Namong Pingsu sangat tidak senang dalam hatinya, tetapi kenyataannya generasi muda tidak sebaik yang lain, jadi tidak ada gunanya untuk tidak senang. Tapi dia menghancurkan kuali naga api milikku, jadi kita akan membiarkannya begitu saja. Namong Chi masih tidak mau menerimanya. Di jalan seni bela diri, tidak ada yang tahu siapa yang akan tertawa terakhir sebelum mencapai puncak. Kalah bukanlah masalah besar, selama Anda belajar dari pelajaran, berlatih keras, dan menang lagi di masa mendatang. Setelah Namong Pingsu selesai mengajar, dia mengangkat tangannya dan melepaskan harta suci dari istana Li Huo, pedang emas Feng Ming, dan berkata, ini adalah harta yang biasa dimurnikan ayahku saat dia masih muda. Harta ini cocok denganmu. Ambillah dan perbaikilah dengan baik. Kemarahan Namong Zi sedikit mereda setelah ia memperoleh pedang emas Feng Ming. Dia memegang pisau emas Feng Ming dan melihatnya sebentar, lalu berkata dengan heran 3000 tahun sajak Dao, jika aku menggunakan pisau ini sekarang, Ye Xuan pasti bukan lawanku. Ekspresi Namong Pingsu kembali menjadi gelap, dan dia memperingatkan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kau bersaing dengannya lagi, pedang emas Feng Ming ini juga akan hancur. Jika pedang emas Feng Ming ini hancur, aku tidak akan punya harta lain untuk diberikan kepadamu. Meskipun Namong Zi tidak mau, dia tetap setuju baiklah, aku tidak akan menantangnya berduel. Pada malam harinya, tiba-tiba muncul kilatan petir yang terang benderang di langit. Tak lama kemudian, awan hitam berkumpul di langit, memberi kesan seolah-olah badai akan datang dan kota itu akan dihancurkan. Ye Xuan sedang berjalan-jalan dengan burungnya di kota ketika dia tiba-tiba melihat langit tertutup awan gelap dan merasa ada sesuatu yang salah. Bola guntur itu bereaksi cepat, mengepakkan sayapnya dan terbang ke angkasa, berputar-putar dalam awan gelap namun tidak menemukan apapun. Ye Xuan segera kembali ke aula urusan militer dan melihat bahwa semua jenderal tentara Long Yuan telah berkumpul di sana. Mereka semua memiliki ekspresi serius dan dalam keadaan siap berperang. Apa yang terjadi? Ye Xuan bertanya ketika dia melihat Hang San. Saya belum tahu. Saya harus menunggu laporan dari pengawal rahasia Night Owl, jawab Hang San. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, awan gelap yang berkumpul tiba-tiba di langit jelas bukan fenomena biasa. Selain itu, awan gelap semakin banyak berkumpul, seperti gunung, yang akan menghancurkan kota Wangbei secara langsung. Awalnya pada waktu sore hari, masih ada sedikit sisa cahaya matahari terbenam yang menyinari awan-awan yang membara di langit, namun setelah awan-awan gelap berkumpul, langit menjadi gelap gulita. Tak lama kemudian, terdengar guntur di langit. Tak lama kemudian, hujan mulai turun dengan derasnya, menyebabkan tanah berderak-derak. Suara hujan begitu deras dan keras sehingga orang-orang harus meninggikan suara agar dapat didengar. Setelah hujan reda, bola petir itu terbang turun dari langit dan hinggap di tiang lampu aula urusan militer. Bola itu mengembangkan sayapnya dan mengibaskan hujan yang mengenai bulu-bulunya. Ye Xuan berjalan mendekat, mencelupkan sedikit air hujan dengan jarinya, menempelkannya ke ujung hidungnya dan mengendusnya, lalu berkata air hujan sangat bersih. Kemudian dia menepuk-nepuk bulu-bulu di bola guntur itu hingga semuanya meneteskan air, lalu bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Bola petir itu mengeluarkan 2 kali suara gemericik, menandakan bahwa tidak ada apapun di awan gelap itu dan hanya tersambar petir 2 kali, membuatnya merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Tidak lama setelah hujan mulai turun, Qin Taiya datang dari luar, dan bersamanya datang pemimpin Night Owl Dark Guard. Jenderal, apa yang terjadi? Tanya para jenderal Long Yuan. Apakah pasukan Ibel Surgawi yang melakukan ini? Qin Taiya menempelkan tangannya untuk meminta semua orang agar diam, lalu menatap pemimpin Night Owl Dark Guard dan memberi isyarat untuk berbicara. Pemimpin pengawal kegelapan burung hantu malam berkata, Raja Ibel Muhou dari suku Muhou, bangsa Ibel Surgawi kuno telah tiba di kota Lingyao dan membentuk formasi 12 totem, memanggil angin dan hujan untuk mengganggu pasukan kita. Ternyata klan setan langit ada di balik semua ini, kata para jenderal Long Yuan dengan geram. Pei Sanyu mengerutkan kening dan berkata, bukankah ini hanya hujan kecil? Apa yang perlu ditakutkan? Biarkan saja hujan. Hang Zan menyikutnya dengan sikunya dan berkata, hujan beberapa hari tidak ada apa-apanya, tetapi dengan kondisi seperti ini, jika hujan turun selama 3 bulan, kota Wangbei akan menjadi seperti Hese. Lihat saja apakah ini akan berguna. Tidak berlebihan, kan? Pei Sanyu mengerutkan kening. Hujan sendiri bukanlah hal yang buruk, tetapi jika hujan deras selama 3 bulan berturut-turut, itu adalah hal yang buruk. Tidak berlebihan. Jika Raja Ibel Muhou tidak memiliki kemampuan untuk menahan hujan selama 3 bulan, apakah dia akan menggunakan cara ini? Banjir di kota Wangbei bukanlah masalah besar, tetapi ladang-ladang di luar kota telah terendam banjir selama 3 bulan, dan akan ada orang-orang yang kelaparan di mana-mana dalam 3 tahun ke depan.
Hang Zhan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita tunggu? Cepat hentikan hujannya. Pei Sanyu adalah orang yang terus terang dan mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Tidak semudah itu. Orang yang memimpin formasi totem pemanggil hujan ini adalah Raja Ibel Mu Hou dan 12 pendeta Ibel surgawinya. Jika kalian ingin menghentikan hujan, kalian harus bergegas ke kota Lingyao dan menghancurkan formasi mereka. Hang Zhan tidak melanjutkan di sini, tetapi semua orang mengerti apa yang dimaksudnya. Kota Lingyao adalah garnisun Raja Ibel Fatian di Provinsi Longyuan. Jika seseorang ingin menyerang kota Lingyao dan menghancurkan formasi totem, bahkan pasukan Longyuan pun tidak akan cukup. Hujan otang pembawa sial ini. Saat kemarau 2 tahun lalu, saya akan bersyukur kepada dewa jika kita mendapatkan hujan seperti ini. Tahun ini, hujannya cukup banyak, tetapi hujannya deras sekali. Pei Sanyu berlari kembali ke aula urusan militer dari luar di tengah hujan. Baju zirahnya dipenuhi noda air dan pakaiannya basah kuyup. Dia mengibaskan hujan yang membasahi baju besinya dan berteriak dengan suara serak jenderal, saya telah mengundang Tuan Kekaisaran. Li Xuanfeng, guru Kekaisaran dinasti Zhou Agung, lahir di kota Tianyong. Ia paling jago meramal hujan dengan bertanya kepada langit. Sekarang Raja Ibel Mu Hou sedang melancarkan hujan badai lebat di kota Lingyao untuk menyerang kota Wangbei. Para jenderal Longyuan bingung harus berbuat apa, jadi wajar saja mereka harus mengundang Li Xuanfeng. Ketika Pei Sanyu mendengar bahwa mereka akan mengundang Li Xuanfeng, dia berinisiatif untuk berlari keluar di tengah hujan, memanggil seseorang, dan kemudian berlari kembali di tengah hujan. Dibandingkan sebelumnya, Li Xuanfeng jauh lebih tenang. Dia berjalan di tengah hujan lebat, dan ada lapisan energi di tubuhnya yang menghalangi hujan, jadi ketika dia berjalan ke aula urusan militer, tidak ada setetes pun hujan yang mengenai tubuhnya. Hanya sol sepatunya yang tertutup lumpur, meninggalkan serangkaian jejak kaki di lantai aula urusan militer. Begitu Li Xuanfeng memasuki aula militer, dia tersenyum dan berkata, ketika hujan tiba-tiba turun, aku menduga bahwa Jenderal Dewa pasti telah mengundangmu. Tuan Kekaisaran memiliki strategi yang sangat cerdas. Qin Tai'a memuji. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik secara pribadi, dan ketika tidak ada orang lain di sekitar, mereka akan memanggil satu sama lain dengan sebutan anak tua dan orang tua. Tetapi di aula urusan militer di depan sekelompok jenderal militer, mereka harus memanggil satu sama lain dengan sebutan yang lebih formal. Pei Sanyu tidak sabar. Ia ingin bertanya saat dalam perjalanan pulang, tetapi menahannya hingga sekarang. Ia langsung bertanya, Tuan, apakah Anda punya cara untuk menghentikan hujan? Kota Tianyong memang pandai memprediksi hujan, tetapi Raja Ibel Mu Hou telah menyiapkan formasi 12 totem, jadi tidak mudah untuk menghentikan hujan. Li Xuanfeng tidak menjawab secara langsung, tetapi menganalisis kesulitan yang akan dihadapinya. Guru, katakan padaku, apa rencanamu? Tanya Qin Tai'a. Li Xuanfeng kemudian tersenyum dan berkata, kudengar jenderal muda itu mendapat segel cerah dan hujan beberapa waktu lalu. Aku ingin tahu apakah kau bisa meminjamkannya kepadaku untuk dimainkan. Di antara 4 harta suci yang dibawa kembali dari kuil Dewa Perang, memang ada segel yang disebut segel cerah dan hujan yang memiliki kekuatan untuk memanggil angin dan hujan. Ye Xuan telah meminjamkan 3 harta tanah suci kepada Qin Tai'a, termasuk segel cerah dan hujan ini. Qin Tai'a juga tidak samar-samar. Dia dengan santai mengeluarkan segel sinar matahari dan hujan dan melemparkannya, sambil berkata, ambillah. Li Xuanfeng mengambil segel King Yu dan sangat gembira. Dia memegangnya di tangannya dan memeriksanya dengan saksama, itu memang harta karun tanah suci. Bisakah hujan dihentikan? Qin Tai'a bertanya lagi. Kita bisa mencobanya, kata Li Xuanfeng sambil berbalik dan berjalan keluar dari aula urusan militer dan langsung menuju deobservasi. Para jenderal Longyuan juga mengikuti dan berdiri di bawah panggung pengamatan menunggu Li Xuanfeng merapal mantra. Energi sejati Li Xuanfeng melayang, dan seluruh tubuhnya perlahan melayang ke atas. Dia mengangkat segel cerah dan hujan di atas kepalanya dengan tangan kanannya dan berteriak. Segel cerah dan hujan kemudian bersinar dan terbang ke udara. Ledakan, suara gemuruh guntur menyambar langit. Li Xuanfeng mulai mengaktifkan kekuatan segel bening dan hujan, menyebabkan angin kencang bertiup dan membuat tetesan air hujan berputar. Angin bertiup semakin kencang, membentuk tornado yang melesat ke angkasa, menggelinding ke awan gelap, dan mulai mendorong awan gelap itu. Tak lama kemudian, awan gelap tertiup angin kencang, dan hujan pun menjadi jauh lebih ringan. Tepat pada saat ini, terdengar suara guntur yang keras dari sebelah barat Dragon Bone Wastelen. 12 kilatan petir menyambar langit, menggulung awan gelap yang lebih tebal dan berguling. Awan gelap dan angin kencang saling bertabrakan dengan hebat, membentuk pusaran awan gelap yang besar di atas kota Wangbei. Hujan deras digulung oleh angin kencang, menghantam tanah dan dinding secara miring, menimbulkan suara berderak.
Li Xuanfeng berteriak dengan suara yang dalam dan meningkatkan kekuatan angin kencang dalam upaya untuk meniup awan gelap. Namun, semakin banyak awan gelap datang dari barat. Di bawah tiupan angin kencang, hujan deras berubah menjadi hujan badai. Suara hujan yang terus-menerus menghantam tanah, berkumpul menjadi ledakan gemuruh, membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Setengah jam kemudian, Li Xuanfeng menarik kembali segel matahari dan hujan dan jatuh dari udara. Dia tampak sedikit serius dan berkata, Raja Monster Mu Hou tidak hanya menyiapkan formasi 12 totem, tetapi juga menyiapkan 12 formasi tambahan di 12 arah kota Lingyao, mengumpulkan air provinsi Longyuan untuk menyerang kota Wangbei. Segel matahari dan hujan saja tidak dapat menghentikan hujan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pei Sanyu langsung bertanya. Qin Tai'a tetap tenang dan berkata, mari kita kembali ke aula urusan militer dan membahasnya nanti. Kelompok itu kembali ke aula urusan militer, dan Fang Qiangqiao mengeluarkan peta dan menyebarkannya di atas meja panjang. Li Xuanfeng mengambil bendera-bendera kecil itu dan menempelkannya di 12 lokasi di peta, sambil berkata, di sini, di sini, di sini. Di 12 tempat ini, terdapat 12 formasi tambahan, yang mengumpulkan semua air hujan dari radius 10.000 mil bersama-sama dan mendorongnya ke langit di atas kota Wangbei dengan 12 formasi totem. Segel yang jernih dan hujan tidak dapat menerbangkan begitu banyak awan gelap. Ye Xuan menatap peta itu sejenak dan menyarankan kita bisa menghancurkan formasi tambahan ini. Kedua belas formasi tambahan ini berjarak setidaknya 300 mil dari kota Lingyao. Kita bisa menggunakan kavaleri untuk menghancurkan kam-kam Tianyao ini. Ini memang cara yang paling langsung dan efektif. Li Xuanfeng mengangguk. Hang Zhan juga mempelajari peta, menunjuk posisi beberapa formasi tambahan, dan berkata, 6 formasi tambahan di sebelah timur kota Lingyao mudah ditembus, tetapi 6 formasi tambahan di sebelah barat kota Lingyao agak sulit. Serangan paksa dari jarak jauh dapat menyebabkan intersepsi pasukan Ibel Surgawi kota Lingyao. 6 kam tambahan di sebelah barat kota Lingyao adalah yang terjauh dari kota Wangbei, dan ada kota Lingyao di antaranya. Mudah dibayangkan betapa berbahayanya menyeberangi kota Lingyao untuk menyerang ke 6 kam tambahan ini. Ye Xuan bertanya lagi berapa banyak formasi tambahan yang perlu kita hancurkan. Li Xuanfeng merenung sejenak dan berkata, melihat intensitas hujan, setidaknya 7 akan hancur. Sun and Rain Seal dapat menekan hujan. Ye Xuan menggerakkan jarinya di peta, dan akhirnya mendarat di sebuah kota kerajaan Ibel Surgawi kuno di barat laut kota Lingyao. Dia berkata, aku akan memimpin 3.000 kavaleri besi Dewa Angin paling elit untuk menyerang formasi tambahan kota Ibel Surgawi ini. Setelah menghancurkan formasi tambahan, aku akan mencoba untuk tinggal di kota ini untuk sementara waktu untuk menarik perhatian pasukan Ibel Surgawi dan mengurangi tekanan pada tim lain. Selama periode ini, kavaleri besi Fengshen telah berkembang menjadi 10.000 kavaleri, tetapi yang paling elit masih 3.000 kavaleri asli. Hang Zhan melihat ke lokasi yang ditunjuk Ye Xuan dan mengerutkan kening, berkata, itu adalah kota guling. Meskipun kota itu kecil, tidak mudah untuk menerobosnya. Ini seharusnya menjadi yang paling sulit diserang di antara 12 formasi tambahan. Ketika aku pergi ke kota bintang suci sebelumnya, aku melewati kota makam tulang ini dan melihatnya sekilas. Dengan 3.000 kavaleri besi Dewa Angin elit, aku yakin aku bisa menerobosnya. Selain itu, tempat yang paling sulit untuk ditembus juga merupakan tempat yang menurut pasukan setan langit paling kecil kemungkinannya untuk diserang. Selama serangan mendadak itu berhasil, itu tidak akan jauh lebih sulit daripada formasi tambahan lainnya. Ye Xuan menegaskan. Kota makam tulang ini terletak di sebelah barat laut kota Lingyao. Jika seseorang ingin menyerang kota makam tulang, seseorang harus mengelilingi kota Lingyao sejauh 500 mil. Setelah dicegat oleh penunggang binatang Ibel Langit, kota itu akan sangat berbahaya. Melihat Ye Xuan percaya diri, Hang Zhan mengangguk dan menunjuk ke kam tentara Ibel Surgawi lainnya kalau begitu aku akan memimpin batalion kavaleri untuk menyerang di sini. Medan kam tentara Ibel Surgawi ini terbuka, yang cocok bagi batalion kavaleri untuk melakukan perang gerilya. Fang Qiangqiao juga menunjuk ke lokasi ketiga dan berkata, saya akan memimpin batalion lancer untuk menyerang di sini. Selanjutnya, para jenderal Sirius di pasukan Longyuan berturut-turut mengklaim target serangan dan meminta untuk maju berperang. Setelah Qin Tai'a beserta jenderal lainnya menentukan target serangan mereka, mereka memastikan bahwa pilihan mereka sesuai dengan keunggulan masing-masing pasukan, jadi mereka memerintahkan para jenderal, dengarkan perintahku, serang pasukan Ibel Surgawi secara mendadak, dan berangkatlah segera. Siap, semua jenderal Longyuan menerima perintah itu serempak, berbalik dan mengumpulkan pasukan mereka untuk berangkat. Malam, langit tertutup awan gelap, dan cahaya bintang redup. Suatu hari ketika hujan deras, air di parit kota Wangbei meluap, dan beberapa ikan dan udang hanyut ke genangan air di jalan. Ikan dan udang di dalam genangan air terkejut dan lari panik saat kuku kuda itu lewat.
Pada malam yang hujan deras itu, 7 unit kavaleri elit tentara Long Yuan diam-diam meninggalkan kota, meninggalkan jalan utama dan bergegas ke 7 arah yang berbeda. Suara hujan deras yang menghantam tanah meredam suara derap kaki kuda, membuat serangan itu tak bersuara. Setelah kavaleri berada 100 mil jauhnya dari kota Wangbei, hujan berangsur-angsur mereda. Namun bukan berarti hujan akan berhenti, kami hanya berjalan keluar dari area yang diguyur hujan lebat. Ye Xuan menunggang kuda padang rumput, berjalan di depan kavaleri Feng Shen, dan bergegas menuju kota guling. Langit tertutup awan gelap, tidak ada satupun cahaya bintang, dan dunia gelap gulita. Titik titik titik, titik titik titik. Sangat mudah tersesat saat berbaris di malam yang gelap seperti itu, tetapi untungnya selalu ada kilatan petir samar di langit untuk memandu arah. Malam itu begitu gelap sehingga orang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya. Tidak hanya mudah bagi tim untuk tersesat, tetapi juga mudah bagi para prajurit untuk terpisah. Akan tetapi, kavaleri besi Dewa Angin semuanya memiliki roh energi sejati, dan tertarik satu sama lain oleh energi mereka, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk terpisah. Meskipun sulit bepergian di malam hari, kegelapan juga menjadi sarana terbaik untuk bersembunyi. 3.000 prajurit kavaleri Dewa Angin berpacu melintasi hutan belantara, dan kecuali sesekali ular dan serangga yang terkejut, mereka tidak membangkitkan kewaspadaan setan surgawi manapun. Bola guntur mendominasi langit dan membasmi seluruh kavaleri Dewa Angin sebelum tim patroli setan langit menemukan mereka. Kota Wangbei dan kota Guling berjarak 3.000 mil. Bahkan jika kavaleri besi Dewa Angin menunggangi kuda Liu Yuan terkuat, akan butuh waktu 5 jam dengan kecepatan penuh untuk mencapai tujuan. 5 jam, malam yang panjang. Jika penyerbuan ke kota Guling berhasil, mereka harus mencapai kota Guling sebelum fajar. Jika tidak, mereka akan ditemukan oleh pasukan setan langit saat fajar. Jika penyerbuan gagal, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Untuk mencapai kota Guling, seseorang harus berjalan memutari kota Lingyao sejauh 500 mil. Ini adalah bagian perjalanan yang paling berbahaya. Ye Xuan memerintahkan kavaleri Dewa Angin untuk memperlambat lajunya dan melewati hutan batu tandus agar tidak ketahuan. Kegelapan dan tutupan hutan batu akhirnya memungkinkan kavaleri Dewa Angin melewati kota Lingyao dengan sukses dan secara bertahap mendekati kota Guling. Kota Guling adalah kota tingkat ketiga, tetapi hanya ada 30.000 warga sipil di kota itu karena 100.000 budak lainnya dianggap ternak berdasarkan hukum negara Tianyao kuno. Hanya 30.000 setan surgawi tingkat atas yang memiliki status bangsawan. 3.000 pasukan berkuda besi melawan 30.000 setan surgawi tampaknya merupakan jumlah yang sangat besar. Namun, kesulitan dalam menyerang kota Guling terletak pada apakah gerbang kota dapat ditembus. Selama serangan itu terjadi, tidak peduli berapa banyak setan surgawi yang ada, mereka akan dibantai. Saat fajar, Ye Xuan akhirnya tiba di luar kota Guling tepat waktu dengan 3.000 kavaleri Dewa Angin. Berdiri di sebuah bukit kecil, Ye Xuan memandang kota Guling di depan. Ini bukan kota besar, dan tembok kotanya tidak terlalu kuat. Mungkin karena Sky Demons bisa terbang setelah mencapai level Jenderal Perang, Sky Demons tidak suka membangun tembok kota yang terlalu tinggi, karena mereka pikir itu tidak berguna. Kota-kota umat manusia berbeda. Karena Ibel Surgawi dapat terbang, manusia seringkali membangun tembok kota yang tingginya membuat burung sulit untuk menyeberang. Selain itu, tembok kota makam tulang ini bertatahkan potongan-potongan tulang pucat, membuat keseluruhan kota tampak sangat suram, yang juga menjadi asal-muasal nama kota makam tulang. Kota ini seperti makam yang terbuat dari tulang. Di kota makam tulang, benda yang tertinggi adalah sebuah patung Raja Ibel Abadi, yang tingginya mencapai 100 kaki dan berdiri di tengah kota makam tulang seperti bangunan penting. Faktanya, hampir setiap kota klan setan langit memiliki patung seperti itu. Bahkan, berkali-kali, klan setan langit membangun kota hanya untuk mendirikan patung Raja Setan Abadi. Su Changlin sekarang adalah Jenderal Serigala Langit, Komandan Kavaleri Besi Dewa Angin. Dia telah tinggal di Provinsi Long Yuan sejak lahir dan telah mengalami hari-hari diperbudak oleh klan Ibel Langit, jadi dia sangat akrab dengan sejarah Provinsi Long Yuan dan klan Ibel Langit. Kavaleri Dewa Angin berhenti di belakang lereng, menunggu saat fajar paling gelap, yang merupakan waktu terbaik untuk melancarkan serangan mendadak. Ye Xuan menatap patung Raja Ibel mayat hidup di kota makam tulang dan bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak mengerti mengapa klan Ibel Langit membangun begitu banyak patung Raja Ibel mayat hidup. Klan Ibel Surgawi memang membangun patung Raja Ibel Abadi dalam jumlah yang sangat banyak. Termasuk yang hancur, jumlah patung Raja Ibel Abadi yang dibangun oleh klan Ibel Surgawi seharusnya setidaknya 80.000. Su Changlin menjelaskan, konon, klan Tian Yao membangun patung Raja Ibel Abadi untuk membawanya kembali. Ada legenda yang beredar di negara Tian Yao kuno bahwa selama 100.000 patung Raja Ibel Abadi dibangun, Raja Ibel Abadi akan dibangkitkan,
kembali ke 9 provinsi, dan menghancurkan semua klan untuk membalas dendam kebencian kuno. Apakah legenda ini dapat dipercaya? Ye Xuan tetap skeptis. Semua klan setan langit mempercayainya. Jawab Su Changlin. Meskipun Ye Xuan merasa bahwa legenda membangun patung untuk menghidupkan kembali Raja Ibel Abadi agak tidak masuk akal, karena klan Ibel Surgawi mempercayainya, hal itu tidak dapat dikatakan sepenuhnya mustahil. Jika Raja Ibel mayat hidup benar-benar bangkit, itu akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Kecuali umat manusia menghasilkan Kaisar Dewa King Kiao lainnya, tidak ada yang bisa menghentikan Raja Ibel Abadi. Raja Ibel Abadi, apakah dia benar-benar bisa abadi? Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Saat fajar tiba, langit mencapai saat tergelapnya. Ye Xuan berkata kepada Su Changlin dengan nada tenang, bersiaplah untuk serangan mendadak. Runtuhnya patung Raja Ibel mayat hidup adalah sinyal untuk serangan mendadak. Ya, Su Changlin menerima pesanan itu. Ye Xuan melompat, melangkah pada langkah dewa, dan terbang menuju patung Raja Ibel Abadi di kota makam tulang. Malam itu gelap gulita, dan Ye Xuan bergerak begitu cepat hingga dia memasuki kota guling dalam beberapa kilatan, dan Ibel Surgawi yang menjaga kota itu bahkan tidak menyadarinya. Dalam beberapa tarikan napas, Ye Xuan mendarat di patung Raja Ibel Abadi. Berdiri di atas kepala Raja Ibel Abadi, dia mengawasi seluruh kota makam tulang. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, seekor Ibel meraung dari kota makam tulang. Siapa dia? Beraninya kau menghujat Raja Ibel mayat hidup. Bersamaan dengan suara gemuruh itu, sesosok Ibel Surgawi membubung ke langit dan terbang di depan Ye Xuan, sambil memegang sabit tulang besar di tangannya. Suara gemuruhnya seperti guntur dan momentumnya sangat kuat. Kota Guling adalah kota tingkat ketiga klan Tianyao, dan harus dijaga oleh orang-orang kuat dari klan Tianyao. Ye Xuan sudah lama tahu tentang ini, jadi dia sama sekali tidak terkejut ketika melihat Ibel Surgawi ini muncul. Dia segera membuka mata delusinya dan menatapnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, kekuatan seorang santo bela diri tingkat pertama, dan senjata itu memiliki sajak dao berusia 900 tahun, lumayan. Sang ahli bela diri Ibel Surgawi menemukan bahwa orang yang menginjak kepala Raja Ibel mayat hidup adalah seorang manusia muda, dan segera memperlihatkan ekspresi sombong dan berteriak dingin, semut rendahan, beraninya kau menghujat Raja Ibel mayat hidup. Kau mencari kematian, kau mengerti. Ye Xuan mengangkat kakinya dan menginjak patung Raja Ibel mayat hidup dengan keras, dan bertanya sambil tersenyum, apakah ini dianggap penghujatan? Beraninya kau. Mata sang pesilat bela diri Ibel Surgawi terbuka lebar, seolah-olah dewa di dalam hatinya telah dipermalukan. Dia begitu marah hingga mengayunkan sabit tulang raksasa dan hendak menyerang. Ye Xuan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, lalu melanjutkan sambil tersenyum, jika menginjaknya dianggap penghujatan, lalu bagaimana dengan ini? Setelah berkata demikian, Ye Xuan membangkitkan energi sejatinya dan melangkah cepat ke arah patung Raja Ibel Abadi. Wah, terdengar suara teredam, diikuti suara berderit. Sebuah retakan muncul dari dahi Raja Ibel mayat hidup, menyebar ke bawah dan akhirnya menutupi seluruh patung. Kemudian seluruh patung hancur, dan pecahan-pecahan batu besar menghantam kota makam tulang. Asap dan debu memenuhi udara, dan bumi berguncang. 10 mil di luar kota Guling, Su Changlin berbaring di lereng, menatap patung besar di kota yang tingginya 100 kaki itu dengan saksama. Sampai patung itu runtuh dengan suara keras, dia segera melompat ke atas kudanya dan berteriak, serang, hancurkan kota, basmi Ibel langit, basmi. Basmi. Kavaleri besi Feng Shen meraung serempak dan melancarkan serangan berkelompok. Kuku kuda itu menghentak tanah bagaikan menabuh genderang, menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Jarak 10 mil sudah sangat dekat bagi kavaleri besi Dewa Angin. Bahkan jika para penjaga Ibel Surgawi di kota mendengar suara tapak kuda dan ingin berjaga, sudah terlambat. Setelah berlari sejauh 5 mil, Su Changlin berteriak energi sejati, bangkit. 3.000 prajurit kavaleri elit Dewa Angin melepaskan energi sejati mereka pada saat yang sama, berkumpul menjadi sebuah aliran deras, menciptakan sebuah tornado, dan menyerbu menuju gerbang kota Guling, seakan-akan Dewa Angin telah turun ke dunia, tak terkalahkan. Ketika kavaleri besi Dewa Angin mendekat dalam jarak 3 mil, setan langit di kota Bukit Tulang berteriak dan beterbangan. Beberapa berteriak memanggil komandan mereka, sementara yang lain mengangkat busur silang setan langit dan menembakkan anak panah ke arah kavaleri besi Dewa Angin. Satu demi satu anak panah tebal melesat dan mengenai aliran energi sejati, seketika pecah menjadi beberapa bagian dan beterbangan. Ledakan-ledakan-ledakan, pasukan besi Dewa Angin menyerbu semakin cepat, dan deru kuku kuda mereka menghantam tanah membuat kulit kepala orang-orang di kota Guling mati rasa. Apakah pasukan berkuda manusia ini gila? Apa yang akan mereka lakukan? Para pengawal Ibel Surgawi di kota Guling melihat kavaleri Dewa Angin bergegas menuju gerbang kota.
Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan kavaleri itu dan mereka hendak menerjang gerbang kota, tetapi mereka tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Mereka akan menabrak kita. Kelompok kavaleri manusia ini sudah gila dan ingin menabrak gerbang kota dan mati. Para penjaga Sky Demon di tembok kota tertawa merendahkan. Pasukan berkuda itu menabrak gerbang kota. Apakah ras manusia sudah sebodoh itu? Hahaha. Para ibel surgawi di puncak kota tertawa bersama dan berhenti menembakkan panah, siap menyaksikan lelucon pasukan berkuda manusia ini. Bagaimana mungkin tidak bodoh? Kota guling kita terletak di belakang pasukan ibel surgawi. Bahkan jika prajurit kavaleri manusia ini tidak menabrak gerbang kota dan mati, dia akan dicabik-cabik oleh pasukan binatang ibel surgawi yang datang dari kota Lingyao. Saat mereka berbicara, kavaleri Dewa Angin hanya berjarak 100 kaki dari gerbang kota, dan masih tidak berniat berhenti. Sebenarnya, tidak mudah menghentikan serangan kavaleri. Jarak 100 kaki berarti tidak ada peluang untuk berhenti. Su Changlin tidak berniat berhenti. Sebaliknya, ia terus mempercepat lajunya, menusukkan tombaknya ke gerbang kota dan berteriak, ledakan dengan energimu, hancurkan. Hah! 3.000 prajurit kavaleri besi meraung serempak, meledakkan energi sejati mereka hingga ekstrim, dan menggulung semburan energi sejati seperti tornado untuk meledak menuju gerbang kota guling. Ledakan! Wah! Dengan suara ledakan keras, aliran energi sejati menghantam gerbang kota yang tinggi, yang terjepit ke dalam dan kemudian hancur. Kavaleri besi Dewa Angin bagaikan tombak panjang, menusuk jantung kota guling. Begitu gerbang kota ditembus, seluruh kota akan gemetar di bawah kuku besi. Su Changlin berteriak basmi semua ibel. Jangan biarkan seorang pun hidup. Basmi. 3.000 kavaleri merespons serempak dan bergegas menuju kamp tentara ibel surgawi di kota itu. Para pengawal ibel surgawi di tembok kota hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pasukan kavaleri manusia menerobos gerbang kota dari luar, lalu bergegas keluar dari gerbang di belakang mereka dan menerobos masuk ke dalam kota. Ada keheningan sejenak di puncak kota. Para penjaga Sky Demon membuka mata lebar-lebar, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketika menoleh ke belakang, mereka melihat bahwa pasukan berkuda manusia telah menyerbu ke perkemahan Sky Demon. Kuku kuda berderap lewat, kepala-kepala terguling, dan darah memenuhi udara. Para ibel surgawi yang berjaga di tembok kota ingin menghentikan pasukan berkuda manusia, tetapi ketika mereka menyerbu ke depan, mereka diinjak-injak menjadi pasta daging oleh kuku kuda. Di sisi lain, depan alun-alun kota guling. Yesuan dan serigala setan langit dari kota guling saling berhadapan dalam pemotongan tulang. Saat ini, alun-alun pusat kota makam tulang telah berubah menjadi tumpukan rerundewa. Patung Raja Ibel mayat hidup telah hancur menjadi gunung batu. Asap dan debu memenuhi udara, menutupi langit dan membuat fajar hari ini semakin gelap. Patung Raja Ibel mayat hidup hancur. Jiegu sangat marah. Tepat saat dia hendak membasmi manusia di depannya, suara keras tiba-tiba datang dari arah gerbang timur kota guling. Dia menoleh untuk melihat, tetapi karena separuh kota terpisah darinya, dia tidak dapat melihat apapun. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Kau punya pembantu, mencoba menciptakan kekacauan untuk menutupi pelarianmu. Kau tidak punya kesempatan di hadapanku." Yesuan tampak tenang dan tidak tergesa-gesa, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Ada satu hal yang ingin aku koreksi. Bukannya orang lain menutupi kesalahanku, tetapi akulah yang menutupi kesalahan orang lain. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Kau sudah mati hari ini. Apapun yang kau katakan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari bawah hidungku." Jiegu mendengus dingin. Yesuan mengangkat bahu dan berkata, "Aku sudah mengingatkanmu, jika kamu tidak mendengarkan, maka kamu tidak bisa menyalahkanku." Jiegu mendengus dingin, mengayunkan sabit tulang raksasa di tangannya dan bersiap menyerang. Tepat pada saat ini, dari kota timur terdengar suara teriakan, derap kaki kuda, dan jeritan, masing-masing memekakkan telinga. Semua suara ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Broken Bones pun langsung bereaksi, menoleh dan menatap tajam ke arah Dongcheng, lalu berkata dengan marah, "Apa itu? Berapa banyak pembantu yang kau bawa?" "Tidak banyak, sekitar 3.000 orang." Yesuan mengulurkan 3 jari dan menjawab sambil tersenyum. Ketika Jiegu mendengar bahwa hanya ada 3.000 orang, dia merasa lega. Ada 30.000 setan surgawi di kota itu, dan akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan 3.000 manusia. Terlebih lagi, ada lebih dari 100.000 budak di Bontum City. Di bawah komando pendeta setan langit, para budak ini juga mampu bertarung. Namun, Yesuan kemudian menambahkan 3.000 kavaleri manusia yang dapat menginjak-injak binatang tulang hantu menjadi pasta daging. Mendengar ini, mata Jiegu terbelalak. Dia tidak tahu seberapa efektif pasukan kavaleri besi manusia dalam pertempuran, tetapi dia sangat mengenal kavaleri binatang tulang hantu di bawah komando Raja Ibel Fatian.
Mereka adalah pasukan kavaleri binatang yang dapat menyapu seluruh Kyushu. Sekarang, manusia di depannya mengatakan bahwa ada 3.000 kavaleri manusia di kota yang dapat menginjak-injak binatang tulang hantu menjadi pasta daging. Ini tidak bisa tidak mengejutkannya. Apakah ras manusia memiliki kavaleri yang kuat seperti itu? Kalau dulu, pasti tidak akan ada yang seperti ini. Namun, semenjak pertempuran di kota Wangbei setengah tahun lalu, sebuah kavaleri yang mampu langsung menyerang kavaleri binatang tulang hantu memang telah muncul di pasukan Long Yuan. Jika itu adalah kavaleri manusia yang mengerikan, maka 30.000 setan surgawi di kota Guling tidak akan cukup. Jantung Diego menegang dan dia segera ingin berbalik dan terbang ke Dongcheng untuk menyelamatkannya. Begitu dia bergerak, Ye Xuan mengangkat tangannya dan melepaskan pedang Kunpeng, menghalangi jalannya. Tulang-tulang yang patah berbalik dan berteriak kamu. Ye Xuan masih terus tersenyum dan berkata sejak awal, akulah yang menghentikanmu, bukan kamu yang menghentikanku. Hanya kau, seorang manusia setengah suci bela diri yang rendahan, apakah kau memenuhi syarat untuk menghentikanku? Kata Diego, mengeluarkan energi sejatinya, mengayunkan sabit tulang raksasa, menebas Ye Xuan, dan berteriak mati. Sabit tulang raksasa itu menebas, meninggalkan cahaya bilah pedang berwarna putih pucat yang memancarkan hawa dingin yang menusuk, seakan hendak menghancurkan tubuh dan jiwa manusia. Ye Xuan melesat, melangkah melewati kehampaan, dan menghindar sejauh 10 kaki, dengan mudah menghindari serangan itu. Diego pun melintas, bergerak melalui kehampaan, mengejar Ye Xuan, dan menebas lagi dengan sabit tulang raksasa. Ye Xuan mengangkat pedangnya untuk menangkis sabit tulang raksasa itu, menatapnya, menyeringai dan berkata, kamu punya sabit yang bagus, berikan padaku. Bon Kating mendengus dingin, tahukah kau berapa banyak budak manusia yang telah dibasmi oleh sabit tulang raksasaku? Ini adalah senjata suci yang disiram dengan darah semut rendahan sepertimu. Jika semut rendahan sepertimu menyentuh sabit tulang raksasaku, jiwamu akan musnah. Ya, tatapan mata Ye Xuan berubah dingin, aura pedangnya menyebar, niat pedang kaisar ilahi mengembun di jari-jarinya, lalu dia mencubit formula pedang dan mengetuk sabit tulang raksasa itu dengan keras. Wah, ujung pedang yang tajam itu terlihat, dan sabit tulang raksasa itu hancur berkeping-keping dengan suara keras. Untaian sajak dao diserap ke dalam pedang Kunpeng, dan Kaisar Kunpeng tertawa gembira. Tidak buruk. Tidak buruk. 100 tahun sajak dao, aku melahap 100 tahun sajak dao dalam sekali teguk. Ye Xuan sedikit terkejut dan bertanya dalam benaknya, bukankah tingkat konversinya hanya 1%? Bagaimana dia bisa menghabiskan 100 tahun dao yun sekaligus? Haha, setan surgawi otang pembawa sial ini. Sabit tulang raksasa ini sebenarnya terbuat dari tulang belakang Paus Kun. Asalnya sama dengan binatang kaisar ini, jadi sajak Taoisme sangat cocok dengannya. Binatang Kaisar Kunpeng marah sekaligus senang. Yang membuatnya marah adalah ibel surgawi itu benar-benar menggunakan tulang belakang Paus Kun untuk memurnikan dan mengangkatnya, tetapi yang membuatnya senang adalah dia memakan setengah makanannya dalam satu gigitan. Titik titik titik. Titik titik titik. Sementara Ye Xuan dan Kaisar Kunpeng terkejut, mata Diego membelalak karena terkejut dan marah membuncah di kepalanya. Kau, berani menghancurkan sabit tulang raksasaku. Diego meraung, membuang setengah gagang sabit raksasa itu, mengeluarkan aura seorang santo bela diri, menyerbu ke arah Ye Xuan seperti binatang buas, dan meninju dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan kehampaan. Ye Xuan membawa pedang Kunpeng di punggungnya, mengangkat tangan kirinya, dan membuat gerakan pedang untuk memblokir pukulan itu. Kekuatan tinju itu menembus jari itu dan menyerbu ke 4 arah, atas, bawah, kiri dan kanan, namun tidak mampu menyentuh tubuh Ye Xuan sama sekali. Diego bergerak cepat di antara kekosongan bagaikan orang gila, melesat maju mundur di sekitar Ye Xuan dan melancarkan serangan dahsyat. Pukulannya sekuat guntur, menyebabkan ruang bergetar dan bumi berguncang. Ye Xuan menggunakan energi pedang untuk mematahkan kekuatan tinju, atau menangkisnya dengan pedang Kunpeng. Di bawah aura kendo, serangan pemotongan tulang tidak efektif. Semakin Diego bertarung, semakin marah dan gelisah dirinya, karena teriakan para ibel langit di kota Guling semakin keras dan sudah menyebar dari kota timur ke kota selatan dan kota utara. Ye Xuan sama sekali tidak terburu-buru. Dia bertarung sambil mendengarkan teriakan dan jeritan, dan semangat juangnya menjadi semakin kuat. Setelah bertarung ratusan ronde, darah Broken Bone pun menyembur keluar dan ia melancarkan serangan dahsyat bak binatang buas sambil meraung ah. Semut, mati. Tepat pada saat ini, terdengar suara derap kaki kuda mendekati alun-alun. Itu adalah kedatangan Su Changlin dan pasukan kavaleri Fengshen-nya. Baiklah, aku, seekor semut, telah mempermainkanmu begitu lama, dan aku sudah bosan. Berhenti, kata Ye Xuan sambil mengayunkan pedangnya, menembus kehampaan dan memotong tulang dari kehampaan itu. Ah! Jibone jatuh dari kehampaan, dengan luka di dadanya yang hampir merobek tubuhnya. Darah menyembur keluar seperti air mancur.
Dia menutupi lukanya dan berteriak serta berjuang di tanah. Su Changlin bergegas ke alun-alun dan melaporkan, Mayor Jenderal, kavaleri besi Dewa Angin telah terbagi menjadi 3 kelompok dan telah membasmi setan langit di kota Chuan Guling. Tolong berikan perintah selanjutnya, Mayor Jenderal. Pergilah ke kandang budak dan bebaskan para budak. Bebaskan budak manusia terlebih dahulu. Setelah situasi stabil, bebaskan budak elf lainnya. Perintah Ye Xuan. Baik, Su Changlin menerima perintah dan memimpin tim menuju kandang budak. Para budak yang diperbudak oleh klan Ibel Surgawi bukan hanya manusia, tetapi manusia adalah yang terbanyak jumlahnya di benua Kyushu. Manusia secara alami lebih lemah dalam kekuatan tempur, jadi selama mereka tidak diberi kesempatan untuk berlatih, lebih mudah untuk memperbudak mereka daripada ras roh lainnya. Oleh karena itu, 70% hingga 80% budak yang diperbudak klan Ibel Surgawi adalah manusia. Su Changlin memimpin pasukan berkuda itu sampai ke kandang budak, membasmi monster-monster surgawi di sepanjang jalan dan berteriak siapapun yang berani memperbudak orang-orang kita akan dibasmi dimanapun pasukan manusia berbaris. 3.000 kavaleri besi Dewa Angin berteriak serempak, dan suara mereka bergema di seluruh kota Guling. Mendengar teriakan itu, semua budak di kandang budak yang mengerti bahasa manusia berdiri dan melihat dengan panik ke arah asal suara itu. Perbudakan manusia oleh klan setan langit sangatlah kejam. Mereka akan membawa manusia keluar saat mereka sedang bekerja dan membawa mereka kembali ke kandang budak di malam hari. Kaki mereka akan dibelenggu dengan rantai besi, dan belenggu tersebut tidak akan pernah dibuka kecuali mereka mati. Banyak dari orang-orang yang diperbudak ini diperbudak sejak usia sangat muda dan diperbudak selama puluhan tahun. Sebagian besar dari mereka sudah lupa cara berbicara. Selama bertahun-tahun, mereka sudah terbiasa diperbudak dan bahkan lupa cara melawan. Beberapa dari mereka bahkan tidak pernah menjalani kehidupan normal sehari pun, tidak pernah belajar menulis, tidak pernah melihat peradaban manusia, dan mereka bahkan tidak memikirkan mengapa mereka diperbudak, karena di dunia mereka, yang ada hanyalah kandang budak dan patung Raja Ibel mayat hidup. Oleh karena itu, ketika kavaleri manusia tiba, reaksi pertama kebanyakan budak bukanlah ekstasi, tetapi panik. Su Changlin pernah menjadi budak, dan dia tahu betul bagaimana rasanya. Diikat dengan rantai besi, dia membangun patung Raja Ibel mayat hidup hari demi hari hingga dia mati dan tubuhnya mulai berbau busuk, lalu dia diseret keluar oleh Ibel langit dan dibuang. Para prajurit manusia mendekati kandang budak, dan teriakan itu semakin dekat. Lambat laun, mereka dapat mendengar para budak manusia berdiri dan membuka mulut mereka untuk meneriakkan suara-suara celotehan. Mereka dapat memahaminya, tetapi di bawah hantaman para pendeta setan langit, mereka tidak dapat lagi berbicara dan hanya dapat mengekspresikan emosi mereka melalui teriakan. Hanya beberapa orang yang baru saja ditangkap dengan gembira mengikuti kavaleri Dewa Angin dan berteriak tentara manusia telah tiba, kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Teriakan itu makin lama makin keras dan seluruh kandang budak menjadi gempar. Pendeta Ibel Langit yang mengawasi kandang budak mendengar keributan itu dan bergegas masuk ke gubuk budak sambil mencambuk dan mengumpat, dasar orang menyebalkan manusia terkutuk, berlututlah. Diam, takdir kalian adalah membangun patung Raja Ibel mayat hidup dan menebus kejahatan yang telah kalian lakukan di zaman dahulu. Pendeta Ibel Langit mencambuk dan mengutuk pada saat yang bersamaan. Saat dia mengangkat cambuknya lagi, sebuah tombak terbang dari luar pagar dan menusuk tubuhnya dengan suara embusan, lalu memaku dia ke dinding. Para budak di sekitar ketakutan dan mundur ke segala arah, menjauhi tubuh pendeta setan langit, dan merasakan kematian sudah dekat. Karena kematian seorang pendeta Ibel Langit akan mengharuskan penguburan semua budak di gudang budak. Su Changlin melompat ke gubuk budak dan berdiri di depan mayat pendeta setan langit. Dia mengenakan baju besi hitam dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Para budak di sekitar menjadi semakin ketakutan dan semuanya mundur ke sudut. Su Changlin melepas pelindung matanya, memperlihatkan tato budak di pipi kirinya. Dia menunjukkannya kepada para budak dan berkata, jangan takut. Aku sama seperti kalian. Aku tidak akan menyakiti kalian. Siapa di antara kalian yang masih bisa bicara? Berdiri dan jawab. Ketika para budak ini melihat tato budak di wajah Su Changlin, mereka menurunkan kewaspadaan mereka. Seorang pria setengah baya berdiri dan berkata dengan suara terbata-bata, aku bisa bicara. Baiklah, sekarang kau adalah pemimpin mereka. Katakan kepada mereka bahwa pasukan manusia telah tiba dan mereka bebas. Sekarang lepaskan belenggu di kakimu, berkumpul di luar, dan bersiap untuk pergi dari sini. Selama kau bersedia, dalam waktu dekat kau akan menjadi jenderal umat manusia sepertiku dan menyelamatkan lebih banyak orang yang menderita. Setelah Su Changlin selesai berbicara, ia segera berbalik dan pergi ke gubuk budak berikutnya. Ketika Ye Xuan melihat 100.000 budak kurus setengah terbuka berdiri di depannya, dia merasakan tekanan berat. Sebab jika ingin menyelamatkan orang-orang yang menderita ini, tidak cukup hanya dengan memotong belenggu di kaki mereka.
Jika mereka tidak dapat kembali ke wilayah manusia dan ditangkap oleh pasukan Ibel Surgawi, satu-satunya hasil yang akan mereka dapatkan adalah kematian tragis. Namun, kota Guling terletak jauh di dalam wilayah tentara Ibel Surgawi. Menyelamatkan 100.000 orang ini lebih sulit daripada naik ke langit. Mustahil bagi mereka untuk menyerang sejauh 3.000 mil dalam satu malam seperti kavaleri besi Dewa Angin, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan pasukan Ibel Surgawi. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar, dan akan mati jika mereka bertemu monster. Dimulai dari kota makam tulang, jika ingin kembali ke wilayah manusia, Anda harus menyeberangi kota makam Ibel terlebih dahulu. Bagian ini panjangnya 500 mil, dan 100.000 orang kurus ini akan memerlukan waktu setidaknya 5 atau 6 hari untuk menyelesaikan perjalanan. Tidak mungkin menggunakan hanya 3.000 kavaleri untuk melindungi 100.000 orang yang harus berjalan kaki selama 5 atau 6 hari. Aku tidak tahu apakah melakukan ini akan menyelamatkan mereka atau menyakiti mereka. Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit tertekan. Su Changlin menjelaskan, Mayor Jenderal, saya dulu seperti mereka. Mereka mungkin panik, ragu-ragu, dan takut akan masa depan. Namun, selama mereka kembali ke wilayah manusia, mereka hanya akan bersyukur. Tapi, bagaimana aku harus mengirim mereka kembali ke kota Wangbei? Ye Xuan berpikir keras, tetapi tidak punya jawaban. Kota Guling diserang secara tiba-tiba, dan pasukan Ibel Surgawi akan tiba dalam waktu 3 jam. 3 jam tidak cukup bagi 100.000 orang ini untuk berjalan sejauh 50 mil. Mayor Jenderal memiliki ambisi besar di dalam hatinya, tetapi Anda telah meletakkan terlalu banyak hal di pundak Anda. Sebenarnya, Mayor Jenderal tidak perlu bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka. Anda telah memberi mereka harapan hidup. Selama mereka dapat kembali ke wilayah manusia hidup-hidup, mereka akan bebas. Jika mereka tidak dapat kembali, itu hanya karena memang begitulah takdir mereka. Anda telah memberi mereka harapan hidup, dan mereka harus berjuang sendiri untuk sisanya. Mereka yang tidak mampu bertahan hidup tidak akan dapat bertahan hidup dimanapun. Su Changlin terus mencerahkannya. Ye Xuan mengangguk tanda setuju dan berkata, bagikan makanan, air, dan senjata, dan suruh mereka membentuk tim yang terdiri dari 100 orang dan menuju ke timur. Saat mereka melihat kota manusia, mereka akan diselamatkan. Su Changlin menyerahkan tugas mendistribusikan makanan dan air kepada para pemimpin di antara orang-orang yang menderita ini, dan menyuruh mereka membawa makanan, air, dan senjata dan berjalan keluar kota ke arah timur. Hal pertama yang dilakukan orang-orang malang ini begitu mendapat makanan adalah tidak langsung pergi, tetapi berjongkok di tanah dan memakannya dengan lahap. 3.000 prajurit kavaleri mencoba mengusir mereka tetapi mereka menolak untuk pergi. Di antara 100.000 orang ini, sebagian besar dari mereka tidak memikirkan kapan pasukan Ibel Surgawi akan tiba. Mereka tidak pernah merasa cukup makan, dan mereka hanya berpikir untuk makan ketika melihat makanan. Hanya sejumlah kecil orang yang pernah diperbudak dalam waktu singkat, setelah mendapatkan makanan, air, dan senjata, berjalan keluar kota sambil menelan makanan mereka, dan melarikan diri ke arah timur. Seorang letnan tidak mampu mengusir orang-orang malang ini, jadi dia berjalan kembali ke Ye Xuan dengan marah dan berkata, Mayor Jenderal, orang-orang ini bodoh, mereka tidak bisa diusir. Su Changlin menghela napas dan berkata, budak yang diperbudak sejak kecil seperti ini, bagaikan mayat berjalan, tanpa pikiran, tidak mampu berpikir, dan hanya menuruti cambuk pendeta Ibel Langit. Ye Xuan juga sedikit marah dan berkata, kalau begitu singkirkan mereka. Tentu saja, ketika kavaleri besi Feng Shen mengangkat cambuk mereka, orang-orang malang ini bereaksi sangat cepat. Mereka segera mematuhi perintah dan bergegas keluar kota. Su Changlin mencambuk mereka beberapa kali, lalu berjalan kembali dan berkata tanpa daya ini bukan solusi. Kita tidak bisa terus mencambuk mereka dan membawa mereka kembali ke kota Wangbei. Ye Xuan merenung sejenak, lalu berkata, berikan cambuk itu kepada para pemimpin dan beritahu mereka bahwa untuk setiap orang yang mereka bawa kembali, mereka akan diberi 1 hektar tanah yang bagus. Orang-orang yang mereka bawa kembali akan menjadi penyewa mereka. Ketika Su Changlin mendengar ini, dia pikir metode ini memang layak dilakukan dan meneruskan perintah itu. Ketika pemimpin orang-orang miskin ini mendengar bahwa mereka bisa mendapat tanah pertanian yang bagus jika mereka membawa pulang, dan makin banyak orang yang mereka bawa pulang, makin banyak pula yang akan mereka dapatkan, dan jika mereka bisa membawa pulang 1.000 orang, mereka akan mendapat 1.000 hektar tanah pertanian yang bagus. Ia segera bekerja keras untuk mengusir massa dari kota. Setelah 100.000 orang miskin meninggalkan kota, Ye Xuan memberi perintah bebaskan juga budak-budak dari suku lain. Beri mereka makanan, air, dan senjata juga. Selanjutnya, 20.000 hingga 30.000 budak dibebaskan. Mereka berasal dari semua ras, termasuk Putri Duyung, Li Api, dan sebagainya.
Lebih dari selusin ras bercampur menjadi satu. Beberapa habitat ras ini berada di Laut Meteorit, dan beberapa berada di tanah terlantar di barat daya negara bagian Longyuan. Mustahil untuk mengirim mereka semua kembali. Apakah mereka dapat bertahan hidup tergantung pada diri mereka sendiri. Setelah melepaskan semua budak, Yesuan berdiri di puncak kota Guling dan memandang ke arah Cakrawala Selatan. Itulah arah kota Lingyao. Meskipun ketika kota itu ditembus, bola petir dikirim untuk berpatroli di langit guna mencegah setan surgawi melarikan diri ke kota Lingyao untuk melaporkan berita, tetapi kota Guling terlalu besar, ada terlalu banyak setan surgawi, dan ada banyak teknik rahasia untuk mengirimkan informasi. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum pasukan Ibel surgawi menerima informasi dan tiba. Itu hanya tergantung pada seberapa lama mereka dapat menunda. Mayor Jenderal, para budak telah dibebaskan. Haruskah kita pergi sekarang? Su Changlin memanjat tembok kota dan bertanya. Jika kamu berhadapan langsung dengan pasukan Ibel surgawi, apakah kamu takut? Yesuan tidak menjawab, tetapi mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan. Su Changlin segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut. Jika aku tidak tahu bahwa aku bisa membasmi lebih banyak Ibel surgawi di masa depan dengan mengikuti Mayor Jenderal, aku pasti ingin bertarung dalam pertempuran berdarah dengan Ibel surgawi dan mati bersama. Kalau begitu, tunggu sampai para penunggang binatang dari pasukan Ibel surgawi tiba, lalu kita akan menyapa mereka sebelum berangkat, kata Yesuan dengan santai. Namun, Su Changlin tahu bahwa ini adalah untuk memberi waktu bagi 100.000 orang miskin itu dan memberi mereka lebih banyak harapan untuk melarikan diri. Jangan khawatir, Jenderal muda. Kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Basmi Ibel langit dan buat kepalanya menggelinding. Su Changlin segera berteriak keras dengan momentum yang besar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 3 jam kemudian, beberapa auman binatang terdengar dari jauh. Karena terlalu jauh, gemuruhnya sangat kecil, tetapi Yesuan masih mendengarnya. Menengok lagi ke arah ufuk selatan, kulihat asap dan debu mengepul di sana, titik-titik hitam kecil muncul di ufuk, makin lama makin banyak, dan akhirnya membentuk garis. Ini dia, Yesuan bergumam pada dirinya sendiri. Su Changlin segera melangkah maju dan bertanya, Mayor Jenderal, pasukan Ibel surgawi telah tiba. Haruskah kita melawan mereka? Jangan terburu-buru. Blokir gerbang kota dan kita akan keluar dari gerbang utara. Biarkan mereka berkeliaran di sekitar kota untuk sementara waktu. Perintah Yesuan. Ya, Su Changlin menerima perintah itu dan pertama-tama meminta orang-orang untuk mendorong batu-batu besar guna menghalangi gerbang kota selatan. Kemudian 3.000 pasukan berkuda Fengshen menaiki kuda mereka, meninggalkan kota dari gerbang utara dan memasuki hutan belantara. Medan Dragonbone Wastelen datar dan tak berujung. Kuda-kuda yang berlari kencang di gurun itu bagaikan burung yang terbang tinggi di langit. Di hutan belantara ini, kavaleri yang kuat tak terkalahkan. Setelah menghancurkan formasi tambahan 12 totem, kavaleri Dewa Angin melangkah ke tanah terlantar tulang naga. Mengaum, para penunggang binatang tulang hantu menghancurkan batu-batu besar yang menghalangi gerbang dan menyerbu ke kota makam tulang, hanya yang dilihatnya adalah kota yang kosong. Semua Ibel langit dibantai, dan semua budak dibebaskan. Hanya beberapa Ibel langit yang bersembunyi di bawah tanah yang selamat. Setelah Ghostbone Beast Riders muncul, mereka berlari keluar sambil menangis keras, dengan marah melampiaskan ketakutan mereka sebelumnya. Seorang Ibel surgawi yang mengenakan baju besi mewah mendengarkan kutukan para Ibel surgawi yang masih hidup ini. Tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Kepala para Ibel surgawi yang masih hidup ini terbang tinggi ke udara dan jatuh ke dalam debu. Limbah. Ibel surgawi berbaju zirah mewah menatap patung Raja Ibel mayat hidup yang hancur dan bertanya dengan suara yang dalam, kemana perginya pasukan berkuda manusia. Seorang Ibel yang selamat merangkat ke lututnya dan menjawab, dari gerbang utara, dia melarikan diri ke tanah tandus. Kejar, basmi semut-semut itu, Ibel surgawi yang mengenakan baju besi mewah itu melambaikan tangannya dengan ringan dan memerintahkan pengejaran. 10.000 penunggang binatang tulang hantu menerima perintah dan bergabung dengan 30.000 penunggang binatang biasa untuk mengejar ke kedalaman tanah terlantar tulang naga. Titik-titik-titik. Titik-titik-titik. Di sisi lain, kavaleri Dewa Angin telah menembus jauh ke dalam Dragonbone Wastelen. Di antara kavaleri besi Dewa Angin, ada beberapa yang dipindahkan dari pengawal kegelapan burung hantu malam. Mereka tidak hanya memiliki energi dan semangat bela diri sejati, mereka dapat menyerang bersama sebagai satu kelompok, tetapi mereka juga dapat dikirim sebagai pengintai untuk mengumpulkan informasi. Jika kavaleri itu dibentuk oleh orang lain, Qin Tai'a tidak akan pernah memasukkan pengawal kegelapan burung hantu malam ke dalam tim. Hanya kavaleri besi Dewa Angin milik Yesuan yang mendapat perlakuan seperti itu. 3.000 prajurit kavaleri Dewa Angin maju perlahan di hutan belantara, menunggu pengawal rahasia Night Owl kembali dan melaporkan berita.
Tak lama kemudian, seorang pengawal rahasia Night Owl kembali dan memberi hormat pada Ye Xuan sambil berkata, Mayor Jenderal, yang datang membantu kota Guling adalah 10.000 penunggang binatang tulang hantu dan 30.000 penunggang binatang biasa. Mendengar angka ini, semua orang mendesah. 40.000 penunggang binatang dikerahkan sekaligus, termasuk 10.000 penunggang binatang tulang hantu. Ini adalah pemandangan yang agak besar. Ye Xuan bertanya siapa yang memimpinnya. Yang memimpin kavaleri binatang tulang hantu adalah Raja Ibel kecil kedua dari Raja Ibel Fatian, Fa Seng. Setengah jam yang lalu, Raja Ibel kecil Fa Seng telah memerintahkan kavaleri binatang tulang hantu untuk berangkat dari gerbang utara kota Bonling dan mengejar ke arah sini. Jawab Night Owl Dark Guard. Raja Ibel kecil kedua dari Raja Ibel Fatian. Ya, menurut informasi yang kami peroleh sebelumnya, Raja Ibel kecil Fa Seng ini telah berlatih di Kunsutian, salah satu dari 10 tempat suci di Jeoshu, dan baru saja kembali ke Raja Ibel Fatian belum lama ini. Jawab penjaga rahasia Night Owl. Kunsutian, apakah itu tanah suci yang dibuka oleh Raja Dewa Kunsu? Ye Xuan berpikir keras. Ya, Kunsutian adalah dunia kecil yang dibuka dari alam Jeoshu, mirip dengan Leimotian. Dunia kecil semacam ini disebut surga di luar surga oleh mereka. Kunsutian adalah tempat suci bagi banyak roh. Night Owl Dark Guard baru mengetahui belum lama ini bahwa Raja Ibel Fatian memiliki Raja Ibel kecil yang berlatih di Kunsutian. Night Owl Dark Guard menceritakan semua informasi tentang Kunsutian. Seberapa kuat Raja Ibel kecil yang mengalahkan orang suci itu? Ye Xuan bertanya lagi. Aku tidak bisa menebak kekuatan mereka, tapi kurasa mereka setidaknya Martial Saint tingkat tinggi. Selain itu, ada beberapa Sky Demon tingkat Martial Saint di antara Ghostbone Beast Cavalry. Kelompok Ghostbone Beast Cavalry ini sangat berbahaya. Night Owl Dark Guard menjawab. Kunsutian adalah tanah suci yang dibuka oleh Raja Dewa Kuno. Kekuatannya tak terbayangkan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Raja Ibel Fatian juga memiliki seorang putra yang berlatih di Kunsutian. Setelah mendengarkan laporan dari pengawal rahasia Night Owl, Su Changlin berkata dengan ekspresi serius, Mayor Jenderal, mengapa Anda tidak kembali ke kota utara terlebih dahulu? Serahkan tugas menunda pasukan setan langit kepada kami. Jangan khawatirkan aku hanya ingin bertarung dengan pria kuat. Mata Ye Xuan menunjukkan semangat juang. Dia benar-benar ingin bertarung hebat dengan pria kuat sejati untuk mengukur kekuatannya sendiri. Pasukan besi Dewa Angin bergerak perlahan melintasi hutan belantara. 1 jam kemudian, mereka mendengar raungan binatang buas di belakang mereka. Para pengintai datang untuk melapor dan memastikan bahwa Raja Ibel kecil dari orang suci yang memimpin kavaleri binatang tulang hantu untuk mengejar mereka, dan ada 30.000 kavaleri binatang Ibel langit di belakang mereka. Momentumnya sangat besar, dan raungan binatang buas tidak ada habisnya. Bagus sekali, percepat laju kudamu dan larilah terlebih dahulu. Ye Xuan segera memerintahkan kavaleri Feng Shen untuk mempercepat lajunya. Bagi kavaleri, kecepatan adalah segalanya, dan kavaleri Feng Shen dimaksudkan untuk berlari kencang seperti angin. Gemuruh kuku kuda menyebabkan tanah bergetar sedikit. Para penunggang binatang tulang hantu juga tampaknya menemukan sasaran yang mereka kejar dan segera melaju ke arah mereka. 2 unit kavaleri yang kuat berpacu melintasi Dragon Bone Wastelen satu demi satu. Satu unit hanya memiliki 3.000 kavaleri, dan yang lainnya memiliki 10.000 kavaleri. Perbedaan jumlah antara kedua belah pihak cukup besar. Akan tetapi, formasi kavaleri besi Feng Shen sangat rapi, bahkan saat mereka berlari dengan kecepatan tinggi, formasinya tetap rapi bagaikan pedang. Sebagai perbandingan, kavaleri binatang tulang hantu jauh lebih tidak teanisir, dengan 10.000 kavaleri menyerang maju dengan cara yang tidak teanisir. Namun, semua orang tahu bahwa kekuatan kavaleri binatang tulang hantu ini tidak terletak pada disiplinnya, tetapi pada kenyataan bahwa ia cukup kuat. Selama ia mendekati lawan, ia akan menjadi pembantaian. Di atas langit, seekor ular bersayap raksasa sepanjang 100 kaki terbang, dengan setan surgawi berdiri di atas kepalanya. Setan surgawi ini berpakaian baju zirah emas yang megah, berdiri gagah di atas ular bersayap dengan tangan terlipat, menatap ke bawah ke dunia, bagaikan dewa atau setan yang turun ke bumi, dengan sikap yang tak tertandingi. Ye Xuan menoleh ke belakang dan melihat bahwa Ibel surgawi ini agak mirip dengan Raja Ibel Fatian dalam penampilannya. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa Ibel surgawi ini adalah Raja Ibel kecil Fa Seng yang sedang berlatih di Kunsutian. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci menatap ke arah 3.000 kavaleri besi Dewa Angin yang berlari seperti semut di bawahnya, matanya penuh dengan penghinaan, dan berkata dengan nada merendahkan, jangan buang-buang energimu, kamu tidak bisa melarikan diri. Ye Xuan membuka mata ilusi dan mengamati, hanya untuk menemukan bahwa Raja Ibel kecil yang membasmi orang suci itu dilindungi oleh harta karun, jadi dia tidak dapat melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Dia hanya dapat memperkirakan secara kasar bahwa dia adalah orang suci bela diri tingkat tinggi,
tetapi tidak dapat menentukan tingkat pastinya. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci menyeringai dan memperlihatkan seringai mengejek, katanya jangan lihat, aku akan katakan langsung padamu, kekuatanku setara dengan orang suci bela diri puncak tingkat 9, dan hanya masalah mengangkat tangan untuk menghancurkan kalian semut. Mendengar kata-kata ini, kepanikan muncul di kalangan kavaleri besi Fengshen. Puncak tingkat ke-9 Martial Sein adalah orang kuat yang berdiri di puncak Kyushu. Ada beberapa orang dengan kultivasi rendah di Wingard Iron Cavalry, yang hanya berada di alam bela diri spiritual. Ketika mereka mendengar kata-kata puncak tingkat ke-9 Martial Sein, mereka tidak bisa menahan rasa panik. Su Changlin segera berteriak, tenanglah. Kekuatan kita berasal dari kekuatan 3.000 orang yang bersatu. Selama kita bersatu, kita tak terkalahkan. Ke-3.000 kavaleri besi Dewa Angin ini semuanya adalah prajurit pemberani yang telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka mungkin tidak dianggap kuat dalam hal kultivasi, tetapi mereka tidak kalah dengan yang kuat dalam hal kemauan bertarung. Setelah teriakan Su Changlin, seluruh pasukan menjadi stabil dan terus melaju, seperti embusan angin yang bertiup melintasi hutan belantara. Ye Xuan terbang ke udara dan berhadapan dengan Raja Ibel kecil pembasmi orang suci. Dia berkata, puncak orang suci bela diri tingkat ke-9. Memang lebih tinggi dari yang kuharapkan, tetapi itu tidak masalah. Aku hanya mencoba mengukur diriku sendiri. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci menunjukkan ekspresi arogan dan mendengus dingin, kau tidak layak melawanku. Budak orang suci, keluarlah. Tepat saat dia selesai bicara, sesosok ibel surgawi yang kuat melompat keluar dari tunggangan binatang tulang hantu, mengembangkan sayapnya, terbang ke angkasa, dan melontarkan tatapan ganas sebagai seekor binatang buas. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci dengan santai melemparkan palu pengguncang surga, tatapannya acuh tak acuh, dan nadanya dingin saat dia berkata, basmi dia. Setan surgawi yang kuat, dikenal sebagai budak suci, menangkap palu pengguncang langit, terbang mendekat, dan tanpa berkata apa-apa, menghancurkannya dengan palu dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Ye Xuan menghindari palu itu. Kekuatan dahsyat palu itu menghantam tanah, menciptakan lubang besar dengan suara dentuman keras. Budak suci itu meraung dan mengejarnya, mengayunkan palu pengguncang surga dengan kekuatan besar. Setiap pukulan yang dia lakukan akan meledakkan kehampaan dan menghancurkan bumi. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci berdiri di atas ular bersayap, menatap ke bawah pada pertempuran itu seakan-akan sedang menyaksikan dua semut saling menggigit, matanya penuh dengan penghinaan. Ye Xuan harus memfokuskan sebagian perhatiannya pada kavaleri Dewa Angin. Ketika 3.000 pasukan kavaleri telah melaju ke puncak, ia menggunakan pikiran ilahinya untuk mengirim pesan kepada Su Changlin dan memberinya perintah serang sebentar, terobos kavaleri binatang tulang hantu, lalu menuju utara ke kedalaman tanah terlantar tulang naga. Su Changlin menerima perintah dan berteriak keras, memimpin 3.000 kavaleri besi Dewa Angin untuk membuat putaran tajam, mengeluarkan energi sejatinya, berlatih teknik Dewa Angin, dan menyerbu ke arah kavaleri binatang tulang hantu yang mengejar mereka. Kedua unit kavaleri besar saling bertabrakan dengan kecepatan tinggi dalam sekejap mata. Aliran energi sejati yang ditimbulkan oleh teknik Dewa Angin menyapu para penunggang binatang tulang hantu bagaikan tornado, meniup para penunggang binatang tulang hantu dan mencabik-cabik mereka. Membasmi. Su Changlin berteriak keras dan memimpin 3.000 kavaleri Dewa Angin ke kamp musuh, mengukir jalan berdarah. Kemanapun dia lewat, kepala para ibel berguling dan darah berceceran di seluruh langit. Dengan satu kali serangan, ia langsung menembus formasi kavaleri binatang tulang hantu, menembus sampai ke ujung, membelah kavaleri binatang tulang hantu menjadi dua bagian, dan membasmi lebih dari 2.000 setan surgawi. Setelah serangan itu berhasil, Su Changlin tidak terburu-buru untuk bertarung, tetapi segera mengikuti perintah Ye Xuan dan melaju ke utara dengan kecepatan penuh. 30.000 penunggang binatang ibel langit yang datang kemudian melihat bahwa hanya ada 3.000 orang, dan segera bergegas untuk mencegat mereka. 3.000 kavaleri besi Dewa Angin sekali lagi menampilkan seni Dewa Angin, dan aliran energi sejati bangkit lagi, menyerbu 30.000 penunggang binatang buas. Mereka mengayunkan tombak mereka, dan para penunggang binatang ibel langit jatuh berkelompok seperti sedang memotong rumput. Dalam sekejap mata, 30.000 penunggang binatang juga ditusuk oleh kavaleri besi Dewa Angin, kuku besi mereka menginjak-injak jalan berdarah saat mereka menuju ke utara. Ketika Raja Ibel kecil pembasmi orang suci melihat para penunggang binatang buasnya terbasmi dengan tragis, sorot matanya menjadi gelap dan dia mendengus, dasar semut hina, beraninya kau melawan daripada menunggu mati. Mati saja. Telapak tangan pengubah langit, menghancurkan langit dan bumi. Teriaknya dengan suara yang dalam, mengangkat tangannya dan menamparkan kavaleri besi Dewa Angin. Dengan satu pukulan telapak tangan, kekuatan yang sangat besar dikeluarkan. Kekuatan telapak tangan itu dipadatkan menjadi substansi seperti telapak tangan yang besar, menekan ke arah tanah, meliputi area seluas 1000 kaki.
Dalam jarak 1000 kaki, makhluk hidup apapun seperti semut dan tidak mempunyai cara untuk melarikan diri. Ketika Ye Xuan melihat telapak tangan yang begitu dahsyat, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya, khawatir kalau 3000 kavaleri besi Dewa Angin tidak akan mampu menahannya. Serangan telapak tangan ini adalah penghancuran seorang martial saint tingkat atas terhadap seorang prajurit tingkat rendah. Di hadapan seorang martial saint tingkat atas, tidak ada seorang pun, baik di alam bela diri spiritual, alam sekte bela diri, atau bahkan alam kehormatan bela diri, yang dapat menandinginya. Serangan telapak tangan ini menghancurkan tubuh dan memusnahkan jiwa. Hampir tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup bagi mereka yang berada di bawah alam martial saint. Su Changlin merasakan telapak tangan Dewa Kematian menekan dari langit, dan hatinya terguncang. Semua orang di antara 3000 kavaleri besi Dewa Angin ketakutan. Itu adalah telapak tangan dari seorang martial saint puncak. Siapa yang bisa menahannya? Su Changlin menggertakkan giginya dan meraung, kami adalah kavaleri besi Dewa Angin. Kecepatan adalah segalanya bagi kami. Serang, serang ke langit. Angin bertiup, dan Dewa Angin turun. 3000 kavaleri besi Dewa Angin meraung serempak, mengerahkan teknik Dewa Angin secara ekstrim. 3000 untaian energi sejati berkumpul bersama untuk membentuk tornado energi sejati, meluncurkan serangan paling dahsyat. Wah, kekuatan telapak tangan pengguncang langit menghantam tanah, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung runtuh, meninggalkan jejak telapak tangan sepanjang 1000 kaki di bumi. Semua makhluk hidup yang ada di dalam jejak telapak tangan itu dimusnahkan oleh telapak tangan ini. Melihat kekuatan telapak tangan ini, para penunggang binatang tulang hantu dan penunggang binatang ibel langit yang kalah bersorak serempak lawan Raja Ibel Kecil Suci, pendekar bela diri tertinggi tak terkalahkan. Namun, saat asap dan debu berangsur-angsur menghilang, semburan energi sejati mengalir keluar dari debu, keluar dari jangkauan jejak telapak tangan, dan bergerak ke utara dengan utuh. Pada saat itu, tak ada suara lagi dari segerombolan setan surgawi itu dan mereka pun terdiam. Raja Ibel kecil itu menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa sekelompok semut dapat bertahan hidup di bawah telapak tangannya. Mereka adalah sekelompok semut yang tingkat kultivasinya paling rendah hanya di alam bela diri spiritual. Mustahil bagi mereka untuk bertahan dari serangan telapak tangan dari seorang martial saint tingkat atas. Di dunia seni bela diri, kesenjangan antara setiap tingkatan ibarat kesenjangan antara langit dan bumi. Bagi seorang santo bela diri puncak tingkat ke-9, untuk membasmi seorang seniman bela diri tingkat rendah di alam bela diri spiritual, hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk membasmi orang lain ribuan kali. Akan tetapi, kelompok prajurit tingkat rendah inilah yang berhasil menahan serangan telapak tangan pembalik langit, menerobos jejak telapak tangan setinggi 1000 kaki, dan lari ke kedalaman tanah terlantar tulang naga. Melihat Su Changlin dan kelompoknya mengangkat telapak tangan pembalik langit, Ye Xuan tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan semacam ini tidak buruk. Pada zaman dahulu kala, umat manusia telah menyapu bersih Kyushu. Kali ini, kavaleri Dewa Angin yang tak terkalahkan telah kembali ke Kyushu. Seberapa kuatkah sekelompok kavaleri manusia yang bahkan seorang ahli bela diri puncak tidak dapat mengalahkannya ketika mereka menyerang dalam kelompok yang berjumlah puluhan ribu? Tentu saja, Ye Xuan tahu bahwa alasan mengapa kavaleri besi Dewa Angin begitu kuat adalah karena mereka mengumpulkan kekuatan 3000 orang dan mengeluarkan kekuatan 3000 kali lipat dari seni Dewa Angin, sehingga mereka dapat menahan serangan dari puncak martial saint. Pasukan besi Dewa Angin hanya dapat memiliki kekuatan tempur seperti itu ketika mereka mengeluarkan energi sejati mereka dan melakukan seni Dewa Angin. Begitu energi sejati mereka habis, mereka secara alami tidak akan mampu menahan serangan dari martial saint. Ye Xuan menatap Raja Ibel kecil pembasmi orang suci dan tertawa terbahak-bahak, sepertinya kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap kami 3000 orang, hahaha. Saat Ye Xuan mengatakan ini, dia bersiap mengejar Su Changlin dan yang lainnya, ingin memastikan apakah mereka terluka oleh kekuatan telapak tangan Fan Tian. Meskipun mereka berhasil menahan hantaman telapak tangan Fan Tian, telapak tangan itu memang mengerikan. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka berada di alam kehormatan bela diri, mereka akan dihancurkan oleh telapak tangan itu. Mau pergi. Raja Ibel kecil pembasmi orang suci dapat membasmi 3000 semut dengan satu telapak tangan. Dia sudah sangat marah. Ketika dia melihat Ye Xuan ingin pergi, matanya langsung menjadi dingin dan galak. Bagaimana kamu bisa pergi di depanku? Semut rendahan, matilah di sini. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, memancarkan cahaya biru samar. Dalam sekejap mata, penghalang kekosongan terbentuk, menutup area dengan radius 1000 kaki. Kemudian dia memerintahkan dengan suara dingin, budak suci, basmi dia. Setan surgawi yang kuat yang disebut budak suci segera mengayunkan palu pengguncang surga dan menghantamkannya, seakan ingin menghancurkan Ye Xuan hingga menjadi bubur. Ye Xuan menghindari palu itu dengan mencondongkan tubuhnya ke samping, dan terkekeh,
apakah menurutmu setelah bermain denganmu begitu lama, aku benar-benar hanya punya kekuatan sebesar ini? Kau ingin budak ibel membasmiku? Kau terlalu banyak berpikir. Raja ibel kecil pembasmi orang suci memasang ekspresi angkuh di wajahnya, dan berkata dengan nada merendahkan, sekalipun kau adalah budak ibel surgawi, selama kau menjadi milikku, itu sudah cukup untuk membasmi semut sepertimu. Benarkah? Kalau begitu, kamu perhatikan saja dengan saksama. Niat pedang yang tajam muncul di mata Ye Xuan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menarik pedang Kunpeng dari kehampaan. Niat pedang Kaisar Dewa dilepaskan, dan dia menebas dengan satu pedang, pedang petir raungan naga. Mengaum, saat pedang itu terhunus, cahaya pedang membelah langit dan bumi, seketika memotong ibel surgawi yang kuat dengan palu dan ibel itu menjadi dua bagian. Wah, terdengar suara keras, darah berceceran dan palu pengguncang langit pun hancur berkeping-keping. 690.